Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 380. Sejak Ki Lurah Beranjangan, Ki Jayaraga dan Agung Sedayu melibatkan diri dalam pertempuran itu, maka Sabung Sari menjadi semakin yakin bahwa mereka akan dapat mengatasi lawan yang jumlahnya jauh lebih banyak, bahkan berlipat ganda. Setiap kali Sabung Sari dan kawan-kawannya mendengar teriak kesakitan atau keluhan tertahan. Namun ternyata bahwa Rumeksa pun harus berdesis menahan pedih ketika pundaknya tergores senjata lawannya. Tetapi seperti Mandira, ia justru menjadi semakin garang. Bahkan Rumeksa tidak lagi mengekang dirinya jika senjatanya harus menghentikan perlawanan seseorang, bahkan bukan saja terluka parah, tetapi terpaksa harus membunuhnya. Suratama dan Naratama pun mendendam sampai ke ujung rambutnya. Sarangnya yang terbakar membuat mereka menjadi sangat marah. Yang masih sempat berpikir wajar adalah Sabung Sari dan Gelagah Putih. Bahkan mereka tidak lagi diganggu oleh niat mereka untuk mempergunakan ilmu puncak mereka. Dengan ikat pinggangnya Gelagah Putih setiap kali telah mengacaukan beberapa orang lawannya. Goresan ikat pinggang kulit itu ternyata mampu membelah daging lawan-lawannya melampaui goresan ujung pedang. Ki Jayaraga setiap kali memang harus mengambil jarak. Beberapa kali ia berloncatan menjauh. Bukan karena ia terdesak. Tetapi dengan mengambil jarak ia dapat memperhitungkan jangkauan senjatanya, sehingga ia tidak membunuh lawan-lawannya. Namun demikian, beberapa kali ia menghentikan perlawanan beberapa orang yang bertempur melawannya dalam satu kelompok kecil. Satu-satu mereka terlempar jatuh. Beberapa orang mengerang kesakitan, sementara yang lain mencoba untuk bangkit dan meneruskan perlawanan dengan kemarahan yang membakar ubun-ubun. Tetapi orang itu bertempur dengan sangat tenang. Tidak terlalu banyak bergerak. Namun setiap gerakan telah menimbulkan kesulitan bagi lawan-lawannya. Berbeda dengan Ki Lurah Beranjangan yang bergerak berloncatan dengan tangkasnya. Orang tua itu telah membuat lawan-lawannya menjadi kebingungan. Nampaknya Ki Lurah Beranjangan dengan sengaja telah mengganggu orang-orang dari kelompok yang menyebut kelompoknya itu Gajah Liwung. Beberapa kali ia hilang dari pengamatan lawan-lawannya, karena Ki Lurah dengan sengaja berjongkok di antara batang-batang ilalang. Namun tiba-tiba ia meloncat sambil berteriak nyaring. Pedangnya terjulur lurus ke arah lawannya yang terdekat. Namun sekali waktu, ketika pedang itu hampir saja menghujam ke leher seseorang, tiba-tiba saja pedang itu telah menggeliat dan lepas dari sasaran. Kilatan cahaya bintang yang memantul pada daun pedang itu membuat lawan Ki Lurah justru menjadi kebingungan. Rasa-rasanya nyawanya sudah meloncat lewat ubun-ubunnya. Namun ketika ia meraba lehernya itu sama sekali tidak terluka. Tetapi selagi ia kebingungan, maka Ki Lurah Beranjanganlah yang telah menghantam lambungnya, sehingga orang itu terlempar beberapa langkah surut. Perutnya menjadi mual, sedangkan nafasnya menjadi sesak. Tetapi ia masih merasa beruntung bahwa ia tidak mati. Agung Sedayu yang bertempur agak jauh dari Ki Lurah Beranjangan ternyata telah dianggap orang yang sangat berbahaya, beberapa orang telah dikenai dengan tombak pendek yang telah dirampas dari seorang lawannya. Tetapi tidak dengan mata tombak yang tajam. Agung Sedayu telah memukul mereka justru dengan landeannya. Seorang yang terkena pangkal landean Agung Sedayu pada pahanya, merasa seakan-akan tulang pahanya telah retak, sehingga ia tidak mampu lagi bertempur dengan tangkas. Kakinya tidak dapat lagi dipergunakan untuk berloncatan kian kemari menghadapi lawannya yang mendebarkan itu. Sedang kawannya tidak mampu lagi mengangkat bindinya, karena pundaknya serasa telah menjadi remuk oleh ayunan landean tombak di tangan Agung Sedayu itu. Beberapa orang yang mengepungnya tidak lagi berebut menyerang, mereka dengan jantung yang berdebaran mengepung orang yang wajahnya sebagian tertutup ikat kepalanya. Rambutnya terurai sampai ke pundaknya. Sekali-sekali justru telah menutup wajahnya yang tersisa. Tata geraknya aneh, tetapi membuat dahi mereka berkerut. Jika Agung Sedayu itu meloncat maju, maka orang-orang yang mengepungnya itu bergeser mundur. Sementara itu, Ki Jayaraga pun telah mendesak lawan-lawannya pula. 1-2 orang telah tergores senjatanya. Meskipun tidak terlalu dalam, tetapi darah telah mengalir dari tubuh mereka. Semakin lama menjadi semakin deras. Yang masih terlalu sibuk adalah Sabung Sari. Di antara lawan-lawannya terdapat pemimpin dari orang-orang yang menamakan kelompoknya itu kelompok Gajah Liwung. Tetapi kemampuan pemimpin kelompok itu masih jauh dari memadai untuk melawan Sabung Sari.
Namun karena ia tidak bertempur sendiri, tetapi bersama-sama dengan anggotanya, maka Sabung Sari memang harus memeras tenaga, meskipun tidak merasa perlu untuk melepaskan puncak ilmunya. Sementara itu Gelagah Putih ternyata bertempur lebih garang. Keadaan Rara Wulan yang kadang-kadang sulit, membuat Gelagah Putih menjadi keras. Bahkan ketika seseorang hampir saja sempat menjulurkan senjatanya ke arah Rara Wulan, maka Gelagah Putih telah meloncat dengan ayunan ikat pinggangnya melampaui kecepatan gerak lawannya. Dengan kekuatan yang tidak terlawan, ikat pinggang Gelagah Putih telah memukul senjata lawannya sehingga terlepas. Kemudian satu ayunan mendatar telah menyambar lengan orang itu sehingga lengannya telah terkoyak. Namun dalam pada itu, desah dan teriakan tertahan yang di luar sadarnya telah meloncat dari bibir Rara Wulan, telah menarik perhatian beberapa orang lawan-lawannya, sehingga mereka pun mengetahui bahwa ia adalah seorang perempuan. Karena itu, maka seorang di antara mereka telah mempunyai rencana yang licik. Pancing orang-orang itu. Aku mempunyai rencana sendiri dengan anak itu, berkata orang yang licik itu. Anak yang mana? Bertanya kawannya. Yang kecil itu, jawab orang itu. Kawannya memang sudah curiga pula bahwa anak yang disebut anak yang kecil itu adalah seorang perempuan. Namun ia justru berdesis. Aku bantu kau. Tetapi kau tahu sendiri bahwa niat baikku ini bukannya tanpa pamrih. Setan kau, geram orang yang licik itu. Kawannya tidak menjawab. Tetapi ia sudah mendesak seorang kawannya yang lain sambil berkata. Marilah, kita hentakan kekuatan kita akhiri perlawanan mereka. Kawan-kawannya yang tidak tahu rencananya tidak banyak berpikir. Mereka pun segera menghentakkan kemampuan mereka untuk menyerang lawan-lawan mereka yang jumlahnya jauh lebih sedikit itu. Ternyata bukan saja Mandira dan Rumeksa yang terluka. Tetapi Suratama pun telah mengaduh kesakitan. Ujung senjata lawannya telah menyengat punggungnya, meskipun tidak begitu dalam. Dalam kesempatan itu, orang yang licik itu telah berlindung di belakang serangan kawan-kawannya. Namun ternyata ia memang mampu bergerak cepat. Tiba-tiba saja ia telah menyerang Rara Wulan, menekan pedang gadis itu dan tiba-tiba saja ia telah berhasil menangkap pergelangan tangan gadis itu, justru yang memegang senjata. Dengan serta-merta orang itu telah menarik Rara Wulan dengan kuatnya. Rara Wulan terkejut. Beberapa langkah ia terseret oleh tarikan lawannya. Namun dengan latihan-latihan yang berat, maka Rara Wulan memiliki bekal untuk melindungi dirinya sendiri. Karena itu, ketika sekali lagi ia merasa tarikan kuat pada pergelangan tangannya, Rara Wulan justru mempergunakan kekuatan itu meloncat. Kakinya terjulur lurus. Dengan kerasnya tumit Rara Wulan telah menghantam pinggang orang yang menarik pergelangan tangannya itu. Orang itu sama sekali tidak menduganya. Karena itu, ketika pinggangnya disengat oleh serangan kaki Rara Wulan, terdengar orang itu mengaduh kesakitan. Pegangan tangannya terlepas. Bahkan terhuyung-huyung orang itu terdorong surut. Namun Rara Wulan tidak melepaskan kesempatan itu. Tiba-tiba saja tangannya yang sudah terlepas itu mengayunkan pedangnya mendatar, justru saat lawannya kehilangan keseimbangan. Yang terdengar kemudian bukan saja keluhan kesakitan. Tetapi orang itu berteriak nyaring. Ujung pedang Rara Wulan telah tergores menyilang di dada orang itu, sehingga orang itu pun telah terlempar jatuh terlentang. Tetapi dengan demikian, maka Rara Wulan memang agak terpisah dari kawan-kawannya. 3 orang hampir bersama-sama telah menyergapnya. Rara Wulan benar-benar berada dalam kesulitan. Namun pada saat yang tepat, tiba-tiba saja ikat pinggang Gelagah Putih telah berputaran. 2 ujung senjata terlempar dari tangan pemiliknya, sementara orang ketiga telah mengaduh kesakitan pula. Lambungnya ternyata telah dikoyakkan oleh ikat pinggang Gelagah Putih. Sebelum Rara Wulan menyadari keadaan itu, maka kedua orang kawannya yang lain dalam kelompok kecil, bersama-sama dengan Gelagah Putih telah berada di sekitarnya pula. Sehingga dengan demikian maka kelompok kecil itu telah utuh kembali, meskipun harus bergeser dari lingkaran pertempuran semula. Sementara itu, pertempuran pun menjadi semakin riuh. Namun keseimbangan pertempuran itu telah berubah. Orang-orang yang mengaku dari kelompok Gajah Liung itu tidak banyak mempunyai kesempatan. Bahkan mereka telah terpaksa melepaskan beberapa orang yang tidak mampu bertahan menghadapi ketajaman senjata sekelompok kecil orang-orang yang juga menyebut dirinya kelompok Gajah Liung. Bahkan lebih dahulu dari kelompok yang jumlahnya jauh lebih banyak itu.
Dengan demikian maka orang-orang yang telah mengaku dari kelompok Gajah Liung itu, meskipun jumlahnya jauh lebih banyak, tetapi mereka tidak berdaya untuk menguasainya, apalagi membinasakannya sebagaimana ingin mereka lakukan. Bahkan mereka pun tidak mampu merebut kembali peti-peti yang telah diambil oleh orang-orang yang ingin mereka hancurkan itu. Apalagi pernyataan pemimpin mereka bahwa jika seorang di antara mereka jatuh menjadi korban, maka sebagai gantinya adalah 5 orang dari kelompok yang jauh lebih kecil itu harus dibinasakan pula. Namun mereka ternyata harus menghadapi kenyataan yang lain sama sekali dengan kemauan mereka. Mereka sama sekali tidak mampu berbuat apapun juga menghadapi orang-orang yang jumlahnya hanya sekitar 10 orang itu. Tepatnya 8 orang, dan 3 orang tamu mereka. Namun yang harus terlibat dalam pertempuran itu. Beberapa saat kemudian, maka orang-orang yang mengaku dari kelompok Gajah Liung dengan jumlah yang besar itu menjadi semakin terdesak. Beberapa orang di antara mereka memang mencoba membawa peti-peti itu keluar dari pertempuran. Namun orang-orang yang mencoba untuk mengangkat peti-peti yang berat itu justru tidak akan sempat melakukan perlawanan. Demikian perhatian mereka tertuju pada peti-peti itu. Maka senjata lawan-lawan mereka segera tergores di tubuh mereka. Demikianlah, Sabung Sari dan kawan-kawannya justru telah semakin mendesak lawan-lawan mereka yang semula jumlahnya jauh lebih banyak. Namun satu-satu mereka telah terlempar dari arena. Sebagian besar telah terluka. Namun ada di antara mereka yang tidak mampu lagi bangkit untuk selama-lamanya. Adalah di luar kemampuan orang-orang yang telah mengambil peti-peti dari perkemahan orang-orang yang mengaku dari kelompok Gajah Liung itu, untuk menghentikan perlawanan orang-orang dalam jumlah yang jauh lebih banyak itu tanpa mengorbankan beberapa orang di antara mereka. Bukan saja terluka, tetapi ternyata ada pula yang terbunuh. Apalagi beberapa orang dari kelompok yang dipimpin oleh Sabung Sari itu telah terluka, sehingga mereka telah kehilangan kendali atas dirinya. Beberapa saat kemudian, maka pertempuran itu pun menjadi semakin mengendor. Orang-orang yang datang untuk merebut peti-peti itu harus mengakui bahwa mereka ternyata tidak akan mampu melakukannya. Karena itu maka pemimpin kelompok yang besar itu harus mengambil satu keputusan yang sangat menyakitkan hati. Ia harus memberikan isyarat kepada orang-orangnya untuk mengundurkan diri. Hal itu dilakukan agar orang-orangnya tidak semakin banyak yang jatuh menjadi korban. Sedangkan mereka harus merelakan peti-peti mereka dibawa oleh kelompok yang jumlahnya tidak seberapa itu. Beberapa saat kemudian, orang-orang yang menyebut kelompoknya itu bernama Gajah Liung telah mulai menarik diri. Mereka berusaha untuk menghilang di rimbunnya batang ilalang. Betapa pahitnya kenyataan itu, tetapi mereka tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa kelompok kecil yang mengambil peti-peti mereka itu adalah kelompok yang tidak terkalahkan. Namun dalam pada itu, selagi orang-orang yang jumlahnya masih lebih banyak itu berusaha menarik diri, maka terdengar suara tertawa di kegelapan. Suara yang menggetarkan udara malam yang dingin. Ternyata kau, Jairaga, terdengar suara itu bagaikan bergema. Ki Jairaga terkejut. Ia tidak mengira bahwa tiba-tiba seseorang telah menyebut namanya. Siapa kau? Bertanya Ki Jairaga. Apakah kau tidak dapat mengenali aku? Suara itu tiba-tiba saja melengking. Warna suara itu memang berubah, sehingga sulit untuk dapat mengenalinya. Tetapi Ki Jairaga pun mempunyai akal. Ia tidak mau melepaskan orang itu tanpa mengenalinya. Karena itu maka ia pun berusaha untuk memperpanjang pembicaraan. Kau sengaja merubah suara aslimu. Bahkan dengan semacam ilmu yang tinggi. Namun jangan mengira bahwa tidak ada orang yang mampu memecahkan warna suaramu yang kau buat-buat itu sehingga menemukan warna suara aslimu. Yang terdengar hanyalah suara tertawa. Katanya. Kau menjadi bingung. Aku kira orang seperti kau tidak akan pernah merasa bingung. Kau berbangga karena kau merasa menang dalam teka-teki yang tidak berarti ini, bertanya Ki Jairaga. Suara tertawa itu pun menjadi berkepanjangan. Namun dengan demikian, tiba-tiba saja Ki Jairaga menangkap ciri-ciri yang dapat dikenalinya, meskipun ia tidak segera menebak karena ia ingin meyakinkannya. Dengan nada tinggi Ki Jairaga itu pun berkata selanjutnya. Tetapi kemenanganmu itu tidak berarti apa-apa. Suara tertawa itu menjadi semakin keras. Di antara derai tertawanya itu terdengar kata-katanya. Memang bukan apa-apa Jairaga. Tetapi bagiku itu adalah satu ukuran, bahwa kau tidak menjadi semakin memanjat dalam tata kanuragan. Kau yang merasa dirimu semakin tua, telah menjadi pikun dan kehilangan daya tangkapmu yang sebelumnya terkenal sangat tajam.
Ki Jayaraga menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, orang-orang yang ada di sekitarnya pun menjadi tegang. Namun ternyata bahwa Agung Sedayu pun telah berhasil memecahkan teka-teki itu. Ia mampu mengenali warna suara yang sebenarnya dari suara yang disamarkan itu. Tetapi Agung Sedayu memang belum mengenal suara itu. Sementara itu Sabung Sari dan Gelagah Putih pun dengan mempergunakan ketajaman indranya berusaha untuk dapat mengenalinya pula. Tetapi mereka belum memiliki ilmu setajam Agung Sedayu dan Ki Jayaraga. Namun jika getaran suara itu berlangsung lebih lama, maka mereka pun tentu akan mampu memecahkannya pula. Ketika suara itu menghentak semakin keras, maka Ki Jayaraga pun berkata, "Baiklah Kisanak. Sebaiknya aku tidak membiarkan kau salah mengerti tentang kemampuanku. Kau memang orang berilmu tinggi. Tetapi aku yang setua ini belum pikun seperti yang kau sangka. Tetapi kau tidak mampu menangkap warna suaraku yang sebenarnya," berkata orang yang tidak segera menampakkan diri itu. "Tetapi aku tidak akan menyerah," berkata Ki Jayaraga. "Kau kira aku tidak tahu bahwa kau adalah Podang Abang yang ternyata memiliki ilmu yang semakin mapan? Terutama kemampuanmu berkicau, sehingga kau mampu menirukan berbagai macam suara dengan warna yang seakan-akan berbeda-beda." Suara tertawa itu tiba-tiba menjadi lenyap. Yang terdengar kemudian adalah geram yang garang. "Setan kau, Jayaraga. Jadi telingamu masih belum rapuh, sehingga kau mampu mengenali suaraku. Aku masih belum pikun Podang Abang. Kicaumu memang sangat menarik. Tetapi tidak di malam hari seperti ini," jawab Ki Jayaraga. "Baiklah," desis Podang Abang. "Aku masih harus mengakui bahwa kau memang seorang yang berilmu sangat tinggi. Tetapi aku ingin bertanya, kenapa kau mengganggu anak-anakku? Apakah kau tidak malu bahwa kau tidak sepantasnya menghadapi mereka?" "Bukan aku yang mengganggu mereka Podang Abang. Tetapi mereka yang sudah mengganggu aku," jawab Ki Jayaraga. "Kau jangan memutarbalikkan keadaan. Aku mengikuti perkembangan keadaan dari awal sampai akhir," berkata Podang Abang. "Awal yang mana, dan akhir yang mana?" bertanya Ki Jayaraga. "Kau dan kawan-kawanmu telah mencuri milik anak-anakku," berkata Podang Abang. "Bahkan membakar rumah mereka yang mereka bangun dengan keringat. Kau hanya melihat awal dari bagian akhir dari kehadiran anak-anakmu," berkata Ki Jayaraga kemudian. "Lalu, seharusnya kau melihat awal dari bagian awal tingkah laku anak-anakmu di Mataram." Suara itu terdiam sejenak. Namun kemudian terdengar lagi. "Baiklah. Tetapi aku sekarang tahu bahwa ada di antara anak-anak yang mengaku dari kelompok Gajah Liung itu adalah muridmu. Meskipun aku masih belum jelas, yang manakah muridmu itu, tetapi bukan pekerjaan yang sulit bagiku untuk mencarinya. Apa yang sebenarnya dikehendaki oleh murid-muridmu itu Podang Abang? Kekacauan, keresahan, atau apa? Sejak kapan pula kau menjadikan Mataram sebagai sasaran tingkah lakumu yang gila itu?" bertanya Ki Jayaraga. "Pertanyaan yang menarik. Tetapi apa pula maksudmu bahwa kau telah menyusun kelompok kecil namun ternyata sangat kuat itu?" bertanya suara itu. "Podang Abang," desis Ki Jayaraga kemudian. "Bukankah sebaiknya kau datang mendekat? Kita akan berbicara dengan baik. Aku tahu, kau berada di atas sebatang pohon cangkring itu. Tetapi aku segan untuk datang mendekat. Jika kau perlukan aku, marilah. Kita berada di padang ilalang yang luas. Kita dapat berbicara dengan segala macam cara." "Bagus," jawab suara itu. "Kita akan bertemu dan berbicara panjang dengan cara kita, meskipun ternyata wadakmu telah menjadi rapuh. Turunlah. Aku bukan lagi anak-anak yang senang memanjat pohon-pohonan," berkata Ki Jayaraga. "Tidak sekarang Jayaraga. Sebentar lagi matahari akan terbit. Aku tidak mau permainan kita kesiangan. Apalagi jika prajurit Mataram menemukan tempat ini. Tetapi bukan berarti bahwa aku berniat membatalkan niatku untuk bertemu dengan kau. Suatu ketika tentu aku akan mencarimu, atau salah seorang muridku," berkata Podang Abang. Ki Jayaraga termangu-mangu. Ia mengeri bahwa Podang Abang adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Seorang yang pernah dikenalnya lebih dari 10 tahun yang lalu. Bahkan pernah timbul perselisihan yang mengakibatkan benturan kekerasan. Namun Ki Jayaraga ternyata mampu mengatasinya. Tiba-tiba saja mereka telah bertemu. Meskipun sudah terlalu lama, namun Podang Abang itu masih mengenalinya dengan baik.
Nampaknya dendam yang tersimpan di hatinya bagaikan terungkap kembali. Apalagi murid-muridnya ternyata tidak mampu berbuat banyak menghadapi Sabung Sari dan kawan-kawannya. Tetapi agaknya orang itu belum menemukan, yang manakah di antara kelompok kecil itu yang memiliki ilmu keturunan ilmunya. Satu keuntungan bahwa Gelagah Putih tidak semata-mata mempergunakan ilmu yang diwarisi dari Ki Jayaraga, tetapi perpaduan yang luluh antara berbagai ilmu yang pernah disadapnya. Dari Agung Sedayu, Gelagah Putih telah menyadap ilmu keturunan Kisadewa, ilmu keturunan dari Kiai Gringsing lewat Agung Sedayu, pengaruh yang kuat dari Raden Rangga, dan ilmu yang diwarisinya dari Ki Jayaraga. Dengan demikian, memang tidak mudah untuk dengan cepat dapat mengenalinya sebagai murid Ki Jayaraga. Namun dalam pada itu, terdengar podang abang itu berkata, "Sebelum matahari terbit, sebaiknya aku meninggalkan tempat terkutuk ini." Sebelum Ki Jayaraga sempat menjawab, maka sebuah bayangan bagaikan terbang dari dahan pohon cangkring. Dalam keremangan sisa malam, bayangan itu dengan cepat menghilang di antara batang-batang ilalang. Sabung Sari dan kawan-kawannya bagaikan terbangun dari sebuah mimpi. Namun ketika mereka menyadari keadaan, maka medan itu telah menjadi sepi. Mereka tidak melihat seorang pun lagi, kecuali mereka yang terbaring diam atau yang terluka parah. Namun mereka tidak dapat berbuat sesuatu atas tubuh-tubuh yang terbaring itu. Sabung Sari dan kawan-kawannya harus segera meninggalkan tempat itu, untuk menyembunyikan peti-peti yang telah mereka ambil dari kelompok yang juga menyebutnya kelompoknya Gajah Liwung itu. "Biarlah kawan-kawannya mengurusnya," berkata Sabung Sari. "Tetapi bagaimana jika mereka tidak memperdulikan kawan-kawannya? Yang sudah terbunuh tidak akan banyak persoalan. Tetapi bagaimana yang terluka parah?" bertanya Gelagah Putih. Lalu katanya pula, "Bagi yang terbunuh, kita akan dapat mengurusnya nanti setelah kita selesai menyembunyikan peti-peti ini. Tetapi bagi yang masih hidup, kesempatannya tentu sangat sempit. Mereka memerlukan pertolongan segera. Kita tidak mempunyai waktu. Prajurit Mataram mungkin akan segera datang. Atau barangkali justru kawan-kawan mereka. Namun menurut perhitunganku, orang-orang yang terluka itu tidak akan dibiarkan saja di situ," jawab Sabung Sari. Gelagah Putih termangu-mangu. Tetapi ia mengerti bahwa kelompoknya harus segera pergi. Demikianlah, maka sejenak kemudian Sabung Sari dan kawan-kawannya telah meninggalkan tempat itu setelah mereka mengobati luka-luka dari beberapa orang di antara mereka. Namun baru sekadarnya, untuk memampatkan darah. Sementara itu mereka masih harus membawa peti-peti yang mereka ambil dari barak-barak yang terbakar itu untuk disembunyikannya. Sebenarnya lah ketika prajurit Mataram sampai ke barak-barak yang sebagian telah terbakar itu, maka kelompok itu sudah menjadi cukup jauh. Mereka telah menyembunyikan peti-peti itu sebelum menyerahkan kepada Ki Wirayuda. "Seorang dari kita harus menyampaikannya kepada Ki Wirayuda," berkata Sabung Sari kemudian. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata, "Aku bersedia menghadap Ki Wirayuda." Sabung Sari termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian mengiyakannya. Katanya, "Baiklah. Kau dapat menghadap Ki Wirayuda bersama seorang di antara kita." "Aku akan pergi," berkata Rarawulan. Tetapi Sabung Sari mencegahnya. Katanya, "Sebaiknya bukan kau Rarawulan. Kau akan sangat menarik perhatian." "Kenapa?" berkata Rarawulan. "Justru kau seorang gadis dalam pakaian yang khusus seperti itu," jawab Sabung Sari. "Tidak ada yang menyangka aku seorang perempuan. Semua orang akan menyangka aku juga seorang laki-laki," jawab Rarawulan. "Tetapi tanpa sengaja, mungkin saja orang-orang yang bertemu denganmu dapat mengenalimu bahwa kau adalah seorang gadis, sebagaimana saat kau pergi ke tanah perdikan. Kecuali jika kau berpakaian sebagai seorang gadis. Tetapi kesempatan untuk berganti pakaian agak terlalu sulit," jawab Sabung Sari. Rarawulan tidak membantah lagi. Ia mengerti alasan Sabung Sari, sehingga Rarawulan telah membatalkan niatnya untuk pergi bersama Gelagah Putih. Yang kemudian pergi bersama Gelagah Putih adalah Pranawa. Mereka akan menghadap Ki Wirayuda dan menyerahkan peti-peti itu. Kemudian terserah kepada Ki Wirayuda, apa yang akan dilakukannya atas peti-peti itu. Sementara itu, matahari telah mulai membayang. Langit bersih. Orang-orang dari kelompok Gajah Liwung itu berada di bibir hutan. Mereka memandang Gelagah Putih dan Pranawa yang meninggalkan mereka menuju Mataram.
Apakah aku boleh mengamati mereka? Bertanya Ki Jayaraga kepada Sabung Sari. Kenapa Kiai? Bertanya Sabung Sari. Aku mencemaskan Podang Abang. Jika ia menjadi gila melihat dua orang dari kelompok ini, maka orang itu akan menjadi orang yang sangat berbahaya. Meskipun mungkin Gelagah Putih memiliki bekal yang cukup untuk menghadapinya. Namun aku tidak tahu tataran kemampuannya sekarang, jawab Ki Jayaraga. Sabung Sari mengangguk-angguk kecil. Namun ia pun kemudian telah memandangi Agung Sedayu dan Ki Lurah Beranjangan berganti-ganti. Agung Sedayulah yang kemudian mengangguk sambil berkata, aku sependapat Ki Jayaraga. Memang mungkin orang itu mengganggu Gelagah Putih. Terima kasih, jawab Ki Jayaraga. Dengan demikian, maka Ki Jayaraga pun telah meninggalkan tempat itu pula. Ia melangkah sambil membenahi pakaiannya, sebagaimana Gelagah Putih dan Pranawa. Sementara yang lain menunggui peti-peti yang mereka sembunyikan. Sementara itu, para prajurit telah berada di barak-barak yang terbakar. Sementara sekelompok prajurit yang lain berada di sarang kelompok Gajah Liwung yang juga terbakar. Dua kebakaran yang terjadi pada waktu hampir bersamaan. Satu kebakaran yang terjadi di padukuhan yang berpenghuni, sedangkan yang lain di tempat yang sulit dicapai. Hanya karena cahaya api yang mewarnai langit maka para prajurit itu dapat mencapai tempat kebakaran itu. Di kedua tempat itu, para prajurit tidak menjumpai seorang pun. Dengan demikian maka para prajurit Mataram itu telah menemukan lagi persoalan yang rumit yang harus mereka pecahkan. Tetapi mereka memperhitungkan bahwa barak-barak yang terbakar itu tentu barak-barak dari kelompok yang juga menamakan diri mereka kelompok Gajah Liwung. Kelompok yang beberapa saat sebelumnya berada di sekitar bukit kecil, namun yang kemudian telah dirusakkan pula oleh kelompok Gajah Liwung yang lain. Karena di tempat yang terpencil itu tidak diketemukan sesuatu yang penting, maka para prajurit itu pun kemudian telah meninggalkan tempat itu, setelah mengamati tempat itu dengan seksama. Berbeda dengan para prajurit yang datang ke sarang Gajah Liwung yang terbakar. Mereka telah berbicara dengan para tetangga. Namun tidak seorang pun yang dapat memberikan keterangan kepada mereka, apa yang telah terjadi di rumah yang terbakar itu. Tidak nampak ada bekas korban jiwa, berkata para prajurit. Tidak ada seorang pun yang terbakar dan terbunuh di sekitar tempat itu. Namun para tetangga memang tidak mengetahui sama sekali apa yang terjadi. Mereka hanya dapat mengatakan bahwa rumah itu dihuni oleh beberapa orang anak-anak muda yang jumlahnya tidak diketahui. Dalam saat yang bersamaan dengan kesibukan para prajurit di sarang Gajah Liwung yang belum selesai sampai pagi, karena mereka berusaha mendapat keterangan sebanyak-banyaknya dari para tetangga, maka Gelagah Putih dan Pranawa telah menuju ke pintu gerbang rumah Ki Wirayuda. Kedatangan Gelagah Putih dan Pranawa pagi-pagi membuat Ki Wirayuda terkejut. Segera ia mengetahui bahwa kelompok Gajah Liwung telah terlibat lagi dalam satu benturan kekerasan dan kebakaran yang terjadi. Namun sebenarnya lah bahwa Gelagah Putih dan Pranawa tidak menyadari bahwa perjalanan mereka telah diikuti oleh seseorang. Seseorang yang tidak dikenalnya, yang mengamatinya dari kejauhan. Orang itu ingin tahu, kemana kedua orang itu pergi. Tetapi sebelum Gelagah Putih dan Pranawa sampai ke regol rumah Ki Wirayuda, maka orang yang mengikutinya dari jarak yang agak jauh itu tertegun. Ketika ia melewati sebuah simpang 4 maka dilihatnya seorang tua duduk di atas sebuah batu di pinggir jalan. Orang yang mengikuti Gelagah Putih dan Pranawa itu terhenti. Sambil menarik nafas dalam-dalam ia tersenyum. Katanya, "Kau Jayaraga. Aku sudah mengira bahwa kau akan mengganggu aku lagi." "Untuk apa kau mengikuti anak-anak itu, Podang Abang?" bertanya Ki Jayaraga. "Aku ingin tahu, kemana mereka pergi. Kepada siapa mereka mengadu, dan dengan siapa mereka berhubungan," jawab Podang Abang. "Kau ternyata seorang yang memiliki ketajaman penglihatan dan ingatan yang cemerlang. Bagaimana kau dapat melihat dan mengenali anak-anak dalam kegelapan?" desis Ki Jayaraga. Podang Abang tertawa. Katanya, "Jangan pura-pura dungu seperti itu. Ya, aku sudah mengira bahwa kau tidak pergi jauh saat itu. Kau ikuti kami dari kejauhan dan kau kenali satu persatu anak-anak itu. Kau tunggu untuk beberapa lama, sampai kau melihat 2 orang dari antara kami pergi," jawab Ki Jayaraga. "Kau mengetahui tepat sebagaimana aku lakukan," desis Podang Abang. "Aku juga akan berbuat demikian jika aku berada di tempatmu sekarang ini.
Dan kau pun tentu akan melakukan sebagaimana aku lakukan sekarang, jika kau menjadi aku, berkata Ki Jayaraga. Ya. Dan kau berhasil menggagalkan usahaku untuk mengikuti anak-anak itu. Aku tidak tahu sampai kemana mereka sekarang ini. Apakah mereka sudah bertemu dengan seseorang yang dicarinya, atau mereka telah berbuat apa saja, berkata Podang Abang. Tetapi mereka tentu berbicara tentang peti-peti itu. Agaknya memang demikian, jawab Ki Jayaraga. Tetapi sebaiknya kita tidak usah ikut campur. Biarlah anak-anak itu menyelesaikan persoalan mereka. Semula aku berpikir seperti itu, berkata Podang Abang. Tetapi ternyata kau turut campur juga. Semula aku tidak mencampuri persoalan anak-anak itu, berkata Ki Jayaraga. Aku dan 2 orang kawanku duduk saja di atas peti-peti itu. Tetapi mereka menyerang kami. Apakah kami harus membiarkan senjata anak-anakmu itu menghujam ke jantungku? Jika kau memang melihat sejak awal sampai akhir peristiwa itu, kau tentu melihatnya. Podang Abang tertawa. Katanya. Sejak dahulu kau memang pandai berbicara. Aku selalu kehilangan kesempatan untuk menjawab. Tetapi itu tidak apa-apa. Kita sudah terlanjur terlibat dalam persoalan anak-anak ini. Tetapi menurut penglihatanku, dalam kelompok anak-anakmu itu ada sebagian yang memiliki landasan ilmu yang berbeda, berkata Ki Jayaraga. Iya, jawab Podang Abang. Tidak ada gunanya aku membohongimu. Murid-murid dari sebuah perguruan yang dalam hal ini dititipkan kepadaku. Ternyata di antara mereka ada yang telah terbunuh oleh sekelompok orang yang nampaknya tidak terkendali itu. Orang-orang muda yang bersandar kepada kemampuan ilmumu, meskipun aku tahu mereka bukan murid-muridmu. Kau tentu tahu bahwa baru kali ini aku terlibat. Tetapi jika kau ingin langsung membuat perhitungan dengan aku sama sekali tidak berkeberatan. Sekarang atau nanti atau besok. Kapan saja kau ingin. Aku pun tahu selama ini kau tentu sudah meningkatkan ilmumu. Tetapi kau jangan mengira bahwa ilmuku tidak bergerak sama sekali, berkata Ki Jayaraga. Podang Abang tertawa. Katanya. Kau benar-benar masih seperti dahulu. Tetapi sebaiknya kita tidak tergesa-gesa. Tetapi persoalan murid-muridmu yang liar itu sudah di tangan para prajurit. Mereka pada saatnya tentu akan bertindak lebih keras dan bersungguh-sungguh. Mereka sedang mengumpulkan bukti-bukti tindakan kejahatan murid-muridmu. Apakah kau yang mengendalikan murid-muridmu untuk merampok, menyamun dan sebagainya? Bertanya Ki Jayaraga. Podang Abang menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Sejak sebelum anak-anakku memasuki kota ini, maka Mataram memang sedang dikacaukan oleh sikap anak-anak mudanya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Jangan berkata begitu, sahut Ki Jayaraga. Memang ada anak-anak muda yang nakal. Tetapi terhitung kecil dibandingkan dengan anak-anak muda yang menyadari kehadiran dirinya di Mataram yang sedang tumbuh ini. Yang mereka lakukan pun berbeda dengan apa yang dilakukan oleh murid-muridmu. Sehingga karena itu maka prajurit sudah bertekad untuk menghancurkan kelompok yang mencuri nama kelompok Gajah Liwung itu. Podang Abang justru tertawa. Katanya. Ternyata kelompok kecil itu berdiri di atas landasan yang sangat kokoh. Jika kau menetapkan bahwa aku sudah terlibat terlalu jauh, maka aku tantang kau, berkata Ki Jayaraga. Segera. Tidak seperti yang kau katakan. Kapan-kapan. Wajah Podang Abang menjadi merah. Tetapi ia kemudian berkata, aku tidak mau bermain-main di tempat orang banyak sedang sibuk. Kita tidak akan dapat puas bermain, karena orang lain akan segera mengusir kita pergi. Bukankah kita tidak sedungu itu, berkata Ki Jayaraga. Kita dapat berkelahi di mana saja. Di tempat yang tidak akan dikunjungi orang. Jika salah seorang di antara kita mati, maka tidak akan ada orang yang menemukan mayat kita, sehingga sampai saatnya tubuh kita menjadi kerangka yang kering. Mengerikan sekali, desis Podang Abang. Kita memang orang-orang yang mengerikan, berkata Ki Jayaraga. Bukankah dunia yang demikian itulah yang telah kita pilih? Podang Abang termangu-mangu sejenak. Ia tidak mengira bahwa Ki Jayaraga masih saja seperti beberapa waktu sebelumnya. Garang dan bersikap keras. Menurut pendapatnya, semakin tua Ki Jayaraga tentu mulai berubah. Baiklah Ki Jayaraga, berkata Podang Abang. Tetapi sebelum ia melanjutkan, Ki Jayaraga dengan cepat memotong. Bagus.
Kita akan mencari tempat. Marilah. Kita tidak perlu minta diri kepada siapapun juga. Sudah aku katakan, jika seorang di antara kita mati, biarlah menjadi makanan burung gagak. Yang hidup tidak perlu bersusah payah mengurusi yang mati. Tunggu, berkata Podang Abang. Aku tidak segila kau. Pada saatnya aku akan menemuimu, membuat perhitungan atas tingkah lakumu terhadap anak-anakku. Tetapi tidak sekarang. Kau selalu menghindar, geram Ki Jayaraga. Tidak menghindar. Tetapi aku mempunyai aturan. Selebihnya aku senang melihat kau tegang. Setiap kali aku akan datang kepadamu agar kau menantangku. Tetapi setiap kali akan kecewa karena aku akan selalu menunda-nunda. Ternyata permainan itu lebih menyenangkan daripada dengan segera membunuhmu, berkata Podang Abang. Sekilas warna merah membayang di wajah Ki Jayaraga. Tetapi segera orang tua itu menguasai perasaannya. Katanya, kau kira aku bersungguh-sungguh sekarang ini? Aku hanya ingin mengikat kau dalam pembicaraan ke sana kemari, sampai orang yang kau ikuti itu selesai dengan persoalannya. Tetapi Podang Abang tertawa. Katanya, aku mengenal sifatmu. Kau tentu akan bersungguh-sungguh jika aku berdarah sepanas darahmu. Gila kau. Ki Jayaraga mulai menjadi marah, tetapi Podang Abang berkata, sudah aku katakan. Tidak sekarang. Ki Jayaraga tidak sempat bertanya. Sementara itu Podang Abang telah melangkah pergi. Ki Jayaraga termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia memutuskan untuk menuju searah dengan perjalanan Gelagah Putih. Ia tahu Gelagah Putih menuju ke rumah Ki Wirayuda. Meskipun Ki Jayaraga belum pernah melihat rumah Ki Wirayuda, tetapi ia telah menangkap pembicaraan Gelagah Putih sebelum berangkat, sehingga ia dapat menemukan ancar-ancar perjalanan anak muda itu. Seperti yang diharapkan, maka beberapa saat kemudian, sebelum Ki Jayaraga sampai ke rumah Ki Wirayuda, telah berpapasan dengan Gelagah Putih dan Pranawa. Ki Jayaraga, desis Gelagah Putih yang terkejut. Ki Jayaraga tersenyum. Katanya, marilah. Kita bersama-sama kembali ke tempat barang-barangmu itu disembunyikan. Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Nampaknya ada sesuatu yang telah terjadi. Ki Jayaraga memang menceritakan apa yang telah terjadi. Tetapi ia pun berkata, jangan cemas. Podang Abang bukan hantu yang menakutkan. Kau sudah berbekal ilmu. Betapapun lemahnya, tetapi kau mempunyai bekal untuk melawannya. Sebenarnya lah kau memiliki ilmu yang cukup tinggi. Apalagi kau pernah menjadi sahabat Raden Rangga, yang ternyata mampu mengangkat ilmu yang kau miliki menjadi semakin tinggi. Baik kekuatan getarannya maupun landasan tenaga cadangan di dalam dirimu. Gelagah Putih termangu-mangu. Namun ia hanya mengangguk-angguk saja. Dalam pada itu, ternyata Podang Abang telah kembali ke tempat orang-orang Gajah Liwung menunggu Gelagah Putih dan Pranawa kembali. Sementara itu, Gelagah Putih telah memberitahukan kepada Ki Jayaraga bahwa Ki Wirayuda akan datang dengan orang-orang khusus, untuk mengambil peti-peti itu malam nanti. Ia sedang berusaha mendapatkan kawan yang dapat mengerti cara yang ditempuhnya. Kemudian tanpa menimbulkan persoalan, menyerahkan peti-peti itu kepada para pemimpin petugas sandi. Harus ada cara yang tidak akan justru menyulitkan kita sendiri, berkata Ki Wirayuda. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Ia mengerti bahwa cara yang tidak wajar akan dapat menimbulkan persoalan jika mereka tidak berhati-hati. Selagi Gelagah Putih, Pranawa dan Ki Jayaraga menempuh perjalanan kembali, Podang Abang telah mendekati orang-orang yang sedang menunggu. Demikian Podang Abang mendekat, maka ia pun telah mulai menakut-nakuti dengan suara tertawanya yang menggelegar dari arah yang sulit diketahui, dan dengan nada yang tidak sewajarnya. Meskipun Podang Abang mengetahui bahwa ada orang yang berilmu di antara orang-orang yang menunggu bersama peti-peti itu, tetapi ilmu itu bukan ilmu yang perlu diperhitungkan. Mereka yang berada di pinggir hutan untuk menunggu Gelagah Putih dan Pranawa itu memang terkejut. Tetapi mereka bukannya orang-orang yang sangat dungu sehingga tidak mengenali suara itu. Orang-orang yang menunggu itu segera mengetahui bahwa yang datang itu adalah orang yang pernah mengenal Ki Jayaraga sebelumnya. Orang yang dengan cara yang sama berusaha mengaburkan pendengaran Ki Jayaraga untuk segera menyatakan kelebihannya. Orang itu telah memancing Ki Jayaraga untuk meninggalkan kita, berkata Suratama. Tidak apa-apa, sahut Ki Lurah Beranjangan.
Lebih baik orang yang bernama Podang Abang itu berada di sini, daripada ia mengganggu Gelagah Putih. Atau melihat Gelagah Putih memasuki rumah Ki Wirayuda. Dengan demikian ia akan tahu, dengan siapa kita berhubungan. Justru karena itu, maka tidak seorang pun yang menghiraukan lagi suara Podang Abang yang menggelegar. Semakin lama semakin keras, dengan nada-nada sumbang yang menyakitkan telinga. Sementara itu, Podang Abang sendiri menjadi marah karena orang-orang yang ditakut-takutinya sama sekali tidak menghiraukan. Podang Abang tahu benar bahwa Ki Jayaraga tidak ada di antara mereka, karena Ki Jayaraga ada di kota. Tetapi tanpa Ki Jayaraga orang-orang itu juga tidak menjadi ketakutan. Karena itu, maka Podang Abang mulai mempergunakan ilmunya untuk mengguncang jantung orang-orang yang menunggu Gelagah Putih dan Pranawa itu. Suaranya tidak saja bergetar di udara, tetapi suaranya mulai melontarkan getaran ilmunya, menyusup setiap dada orang-orang yang mendengarnya. Orang-orang yang menunggu Gelagah Putih itu mulai terkejut ketika getaran suara itu serasa mulai menusuk jantung mereka. Semakin keras Podang Abang itu tertawa, maka tusukan di jantung setiap orang itu semakin menggigit. Yang pertama kali merasa dadanya menjadi sakit adalah Rara Wulan. Ia mulai menggeliat dan menekan dadanya dengan telapak tangannya. Tetapi Rara Wulan tidak mengeluh. Ia berusaha untuk mengatasi tusukan ilmu Podang Abang dengan daya tahannya. Namun semakin lama semakin terasa bahwa tusukan ilmu Podang Abang itu menjadi semakin pedih. Namun beberapa saat kemudian, yang lain pun mulai merasakan sakit di dada mereka pula. Suara tertawa Podang Abang memang mempunyai pengaruh yang tajam terhadap mereka yang mendengarnya. Orang itu mempunyai ilmu gelap ngampar pula, berkata Agung Sedayu. Ya. Ki Lurah Berenjangan masih berusaha bertahan. Kemampuan daya tahan orang tua itu ternyata cukup tinggi. Tetapi sementara itu, keadaan Rara Wulan menjadi semakin mencemaskan. Jantungnya bagaikan menghentak-hentak hendak pecah. Meskipun Rara Wulan berusaha untuk tidak mengeluh, namun desah-desah kesakitan terloncat pula dari sela-sela bibirnya. Agung Sedayu tidak dapat berdiam diri mengalami perlakuan seperti itu. Karena itu, maka ia pun telah melepas ikat kepalanya. Dikenakannya ikat kepalanya menutup bagian bawah wajahnya, kemudian rambutnya pun diurainya sampai lepas bahu. Diikatkannya kain panjangnya di lambungnya, sementara bajunya pun dilepasnya dan disangkutkan di lehernya. Dengan sikap yang disesuaikan dengan sikap kelompok anak-anak muda yang nakal dalam pakaian yang telah memadai, Agung Sedayu meninggalkan anak-anak muda yang tergabung dalam kelompok Gajah Liwung itu. Aku akan mencoba menghentikannya, berkata Agung Sedayu. Meskipun di siang hari, namun sulit untuk dapat mengenali bahwa orang yang berjalan melintasi padang ilalang itu adalah Agung Sedayu. Namun Agung Sedayu tidak menuju ke sebatang pohon yang kemarin dipergunakan oleh Podang Abang. Tetapi ia melangkah menuju ke batang pohon yang lain, yang oleh anggota Gajah Liwung itu tidak diduganya sama sekali. Batang pohon yang tidak jauh dari bibir hutan itu. Agaknya Agung Sedayu meyakini bahwa orang yang melontarkan tawanya yang menusuk ke jantung itu berada di pohon itu. Beberapa pohon waru yang tumbuh bergerombol, sehingga dahan dan ranting-rantingnya saling berkait. Dengan demikian, maka pohon yang tidak begitu tinggi itu menjadi sangat rimbun. Sementara anggota-anggota Gajah Liwung yang lain masih berjuang untuk mengatasi rasa sakit, Ki Lurah sempat menyaksikan apa yang dilakukan oleh Agung Sedayu. Ternyata Agung Sedayu tidak berbuat apa-apa. Ketika ia sampai ke bawah sekelompok pohon waru itu, ia hanya duduk saja di bawah dahan-dahan serta ranting-rantingnya yang rimbun. Ki Lurah Berenjangan mengerutkan keningnya. Ia hampir tidak sabar menyaksikan anak-anak Gajah Liwung yang semakin mengalami kesakitan. Dada mereka seakan-akan benar-benar telah diguncang, sehingga rasa-rasanya seisi dadanya akan dirontokkannya. Tetapi perlahan-lahan perasaan sakit itu menjadi susut. Getaran suara tertawa dengan nada yang sumbang dan berubah-ubah itu semakin menurun pula. Ki Lurah Berenjangan menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa Agung Sedayu adalah orang yang berilmu sangat tinggi. Karena itu, meskipun ia hanya duduk saja di bawah sekelompok pohon waru itu, namun ia tentu telah berbuat sesuatu dengan ilmunya. Sementara itu Agung Sedayu masih duduk di bawah pohon waru itu dengan tangan bersilang di dada. Bahkan kemudian ia telah bersandar pohon waru yang terbesar di antara sekelompok pohon waru itu. Kakinya malahan menjelujur saling menindih. Seakan-akan Agung Sedayu itu sedang beristirahat dan ingin tidur barang sejenak. Namun sebenarnya lah Agung Sedayu telah melepaskan ilmu kebalnya.
Semakin bersungguh-sungguh ia mengeterapkan ilmunya, serta semakin meningkat tataran kekuatan ilmunya itu, maka bukan saja kekebalan tubuh Agung Sedayu menjadi semakin sulit untuk ditembus oleh kekuatan apapun juga, tetapi getaran kekuatan ilmu itu yang memancar adalah getaran yang memancarkan panas di sekitarnya. Podang abang yang ada di atas dahan pohon waru itu ternyata harus membagi pemusatan kekuatan ilmunya. Ia harus mengerahkan kemampuannya untuk melepaskan getaran lewat suara tertawanya serta nada-nada sumbangnya. Sementara itu, ia harus mengerahkan kekuatannya untuk meningkatkan daya tahannya mengatasi udara panas yang membara di bawahnya. Karena itu, maka podang abang itu pun mengumpat kasar. Tiba-tiba ia sudah meloncat turun dari atas dahan. Melayang seperti seekor burung dan hinggap di atas rerumputan di sela-sela batang ilalang di padang itu. "Setan kau," geram podang abang. Agung Sedayu mengangkat wajahnya. Tetapi ia masih duduk bersandar pohon waru itu. "Siapa kau?" bertanya podang abang. "Apakah kau murid Ki Jayaraga?" "Tidak," jawab Agung Sedayu. "Jika aku murid Ki Jayaraga, kau tentu sudah menjadi lumat." "Siapa namamu?" bentak podang abang. "Kau kira dengan permainanmu itu kau dapat menggertak aku?" Agung Sedayu tidak segera menjawab. Tetapi ia melihat pakaian podang abang menjadi basah oleh keringat. Nampaknya ia telah mengerahkan daya tahannya untuk mengatasi udara panas yang menyengatnya. Perlahan-lahan Agung Sedayu menyusut ilmunya. Tetapi ia sama sekali tidak melepaskan ilmu kebalnya. Namun udara panas di sekitarnya tidak lagi terasa membakar kulit. "Apakah kau tuli atau bisu?" Podang abang itu hampir berteriak. Agung Sedayu pun kemudian bangkit. Pakaiannya yang tidak menentu itu justru membuatnya seakan-akan ia memang anggota kelompok orang-orang yang sering membuat Mataram menjadi gelisah. "Kau belum mengenal namaku?" bertanya Agung Sedayu tiba-tiba. "Belum," jawab podang abang. "Aku sudah mengenal namamu." "Namamu podang abang?" desis Agung Sedayu kemudian. "Bukankah kau tidak gila?" bertanya podang abang yang menjadi marah. "Tentu tidak. Aku adalah anggota kelompok Gajah Liwung." "Namaku Sander," jawab Agung Sedayu. "Aku tahu itu bukan namamu. Tetapi itu tidak penting. Aku hanya ingin memperingatkan bahwa kau telah melakukan sesuatu yang sangat berbahaya bagi keselamatanmu." "Apakah kau tidak pernah mendapat keterangan dari Ki Jayaraga tentang aku?" bertanya podang abang. "Tentu sudah," jawab Agung Sedayu. "Kau adalah seorang yang sombong tetapi licik. Kau tidak pernah mempunyai keberanian untuk melakukan sesuatu yang penting. Kau hanya dapat menakut-nakuti orang lain. Namun jika orang lain itu ternyata berani melawanmu, maka kau telah melarikan diri dengan 1001 macam alasan untuk menyelamatkan harga dirimu." "Setan kau," geram orang itu. "Kau kira dengan permainan udara panasmu kau mampu melawan aku?" "Kita sudah berhadapan," jawab Agung Sedayu. "Sebaiknya kita menyelesaikan persoalan antara kelompok yang kau dukung dengan nama kebesaran podang abang itu, dengan kelompokku. Kelompok Gajah Liwung. Orang-orangmu sudah kami kalahkan. Sekarang, kau yang datang kepada kami." "Persetan kau," geram podang abang. "Agaknya kau sudah ingin mati." "Tentu tidak. Aku sama sekali tidak ingin mati. Tetapi rasa-rasanya tanganku menjadi gatal karena aku ingin membunuh," jawab Agung Sedayu. Wajah podang abang menjadi panas. Sambil menggeretakkan giginya ia menggeram. "Aku benar-benar ingin membunuhmu." Agung Sedayu pun kemudian telah mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Namun podang abang itu pun kemudian telah mengumpat-umpat. Dari kejauhan dilihatnya 3 orang berjalan menuju ke tempat orang-orang Gajah Liwung menunggu. Mereka adalah Ki Jayaraga dengan 2 orang anak muda. "Jangan hiraukan mereka," berkata Agung Sedayu. "Kita akan bertempur. Mereka tidak akan mengganggu." Podang abang menjadi ragu-ragu. Namun katanya, "Tidak. Aku tidak akan melakukannya sekarang. Aku harus membunuh Jayaraga dahulu. Baru aku akan melayani orang lain." "Apakah kau sudah yakin bahwa jika kau bertempur melawan aku lebih dahulu, kau tidak akan sempat bertempur melawan Ki Jayaraga, karena kau akan terbunuh?" Wajah podang abang menjadi merah. Ia sadar bahwa orang yang tidak dikenalnya itu telah memancingnya dalam satu pertempuran. Tetapi podang abang segera berusaha menguasai perasaannya. Bahkan kemudian ia pun tersenyum sambil berkata,
Salamku buat Ki Jayaraga. Aku tidak berminat menemuinya sekarang. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Ternyata ia tidak dapat memaksa Podang Abang untuk memasuki satu pertempuran yang menentukan. Ia berharap dengan demikian, ia akan dapat membuat penyelesaian antara kedua kelompok yang berselisih itu. Jika ia berhasil menangkap Podang Abang dan menyerahkannya bersama-sama dengan peti-peti itu kepada Ki Wirayuda, maka persoalan orang-orang yang mengaku juga bernama Gajah Liwung itu akan segera dapat diselesaikan. Meskipun akan dapat terjadi sebaliknya, bahwa orang itulah yang menangkapnya atau bahkan membunuhnya. Sejenak kemudian, maka Podang Abang itu telah meloncat berlari menjauhi orang-orang dari kelompok Gajah Liwung itu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Nampaknya ada juga kecurigaan Podang Abang bahwa Ki Jayaraga akan melibatkan diri dalam pertempuran itu, sehingga ia harus bertempur melawan beberapa orang sekaligus. Sementara itu ia sadar, bahwa orang yang berambut ikal sampai ke bahu dan menyamarkan wajahnya itu pun memiliki ilmu yang cukup tinggi. Ki Jayaraga melihat juga Podang Abang meninggalkan Agung Sedayu yang berada di bawah pohon waru itu. Tetapi ia tidak berbuat sesuatu. Ia masih saja melangkah sewajarnya bersama Gelagah Putih dan Pranawa. Agung Sedayu pun kemudian melangkah meninggalkan sekelompok pohon waru itu, menyongsong Ki Jayaraga. Kemudian bersama-sama menuju ke bibir hutan. Kau tidak berhasil menangkapnya, bertanya Ki Jayaraga. Orang itu menghindari perselisihan, jawab Agung Sedayu. Ia tentu curiga bahwa aku akan melibatkan diri, desis Ki Jayaraga. Nampaknya demikian. Sebelumnya ia sudah bersiap untuk bertempur, tetapi ketika Ki Jayaraga datang, maka Podang Abang telah mengurungkannya, dan bahkan meninggalkan tempat ini sambil berpesan, salamnya buat Ki Jayaraga. Ki Jayaraga tersenyum, tetapi Agung Sedayu berkata pula. Orang itu juga mengatakan, bahwa ia ingin bertemu dengan Ki Jayaraga lebih dahulu sebelum dengan orang lain. Hanya sekedar untuk menutupi kecurigaannya. Tetapi sudahlah, mungkin ia benar-benar ingin bertemu dengan aku lebih dahulu, jawab Ki Jayaraga. Demikianlah, maka mereka berempat pun kemudian telah bergabung dengan kawan-kawannya yang berada di balik bibir hutan. Dengan singkat Gelagah Putih telah memberitahukan hasil pembicaraannya dengan Ki Wirayuda. Ki Wirayuda terkejut menerima kedatangan kami, berkata Gelagah Putih. Tetapi Ki Wirayuda segera menghubungkan kedatangan kami dengan peristiwa yang terjadi semalam. Sabung Sari mengangguk-angguk. Katanya, aku sudah mengira. Tetapi bagaimana tanggapannya dengan peti-peti itu? Gelagah Putih pun kemudian telah melaporkan hasil pertemuannya dengan Ki Wirayuda. Baru malam nanti Ki Wirayuda akan mengambil peti-peti itu. Sabung Sari mengangguk-angguk. Sementara itu Gelagah Putih pun telah memberitahukan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Ki Wirayuda. Jadi kita harus menunggu sampai malam nanti, bertanya Rumeksa. Ya, jawab Gelagah Putih. Bagaimana kita mendapatkan makanan di sini, bertanya Mandira. Besok kita baru makan. Atau ada di antara kita akan turun ke padukuhan untuk membeli makanan, desis Rumeksa. Jangan turun ke padukuhan. Mungkin kehadiran kita di padukuhan itu akan menarik perhatian. Jika demikian, maka akan dapat timbul persoalan baru, sementara kita menunggu Ki Wirayuda di sini, berkata Sabung Sari. Mandira menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kita harus menahan lapar hari ini. Tidak perlu, berkata Ki Lurah Beranjangan. Bukankah di hutan ini telah disediakan makanan kita untuk hari ini? Kita berburu, bertanya Suratama. Ya, jawab Ki Lurah. Kita tidak mempunyai busur dan anak panah, atau lembing dan tombak, desis Naratama. Kita dapat mencarinya di arena pertempuran itu, jawab Ki Lurah. Lalu katanya, sekaligus melihat, apakah kawan-kawan mereka yang menjadi korban benturan itu datang untuk merawat mereka. Terutama yang terluka. Kita tentu akan menemukan lembing atau tombak yang dapat kita pergunakan untuk berburu. Yang kemudian akan pergi ke bekas medan adalah 4 orang dari antara anggota Gajah Liwung itu, dipimpin langsung oleh Sabung Sari. Namun seperti ketika Gelagah Putih pergi ke Mataram, maka Ki Jayaraga pun mengamati keempat orang itu dari kejauhan. Karena ia tahu bahwa Podang Abang tentu masih berkeliaran di sekitar tempat itu. Dengan hati-hati Sabung Sari bersama-sama dengan ketiga orang kawannya telah melintasi padang ilalang dan rerumputan. Demikianlah,
maka Sabung Sari dan 3 orang kawannya melihat bahwa orang-orang yang menjadi korban dalam benturan antara kedua kelompok yang sama-sama mengaku bernama Gajah Liwung itu sudah tidak ada di tempatnya. Baik yang luka-luka cukup parah atau yang terbunuh. Tetapi seperti yang mereka duga, bahwa ada senjata-senjata yang tertinggal. Sabung Sari dan kawan-kawannya memang memerlukan beberapa buah lembing atau tombak untuk pergi berburu. Sehari itu, orang-orang dari kelompok Gajah Liwung memang tidak meninggalkan hutan itu. Bahkan Agung Sedayu, Ki Jayaraga dan Ki Lurah Beranjangan juga telah terperangkap untuk ikut menunggui peti-peti yang telah mereka rampas dari kelompok Gajah Liwung yang lain. Sedangkan sebagian yang lain harus memasuki hutan untuk mencari binatang buruan. Sehingga dengan demikian maka orang-orang itu tidak menjadi kelaparan. Ketika senja turun, maka lingkungan itu pun telah menjadi gelap. Para anggota Gajah Liwung itu telah bergeser di bibir hutan yang masih belum terlalu kelam. Namun semakin lama, maka gelap pun menjadi semakin mencekam, juga di luar hutan. Sabung Sari pun kemudian menempatkan beberapa orang di padang ilalang. Selain untuk mengamati keadaan, maka mereka harus menunggu kedatangan Ki Wirayuda. Karena itu, maka dari mereka adalah Gelagah Putih dan Pranawa. Ternyata orang-orang dari kelompok Gajah Liwung itu harus menunggu sampai lewat waktu sepiwong. Baru kemudian mereka melihat kelompok orang berjalan di gelapnya malam, mengikuti jalur yang telah digariskan oleh Gelagah Putih kepada Ki Wirayuda. Dengan hati-hati Gelagah Putih memperhatikan orang-orang itu. Namun semakin dekat, maka Gelagah Putih pun menjadi semakin yakin bahwa mereka adalah orang-orang yang telah dibawa oleh Ki Wirayuda, karena orang yang berjalan di paling depan adalah Ki Wirayuda itu sendiri. Ketika Ki Wirayuda itu menjadi semakin dekat, maka Gelagah Putih pun telah menampakkan dirinya dan menyongsong iring-iringan itu. Sejenak kemudian, maka Ki Wirayuda pun telah dibawa ke tempat orang-orang dari kelompok Gajah Liwung menyimpan peti-peti itu. Ki Wirayuda memang terkejut melihat Ki Lurah Beranjangan dan Agung Sedayu berada di tempat itu pula, bersama dengan Ki Jayaraga. Kebetulan kami berada di sini Ki Wirayuda, berkata Agung Sedayu. Kami tidak sengaja telah terlibat dalam permainan anak-anak ini. Ki Wirayuda mengangguk-angguk. Katanya. Tetapi agaknya kebetulan ini pulalah yang membuat anak-anak Gajah Liwung berhasil menemukan sejumlah harta benda yang telah dikumpulkan oleh kelompok lain yang mempergunakan nama yang sama itu. Kami memang ikut terlibat di dalamnya, jawab Agung Sedayu. Demikianlah, maka Ki Wirayuda telah melihat beberapa peti yang berat itu. Peti-peti yang sebagian besar tidak dapat dengan mudah dibuka. Tetapi ada di antaranya yang dapat dilihat isinya. Bukan main, berkata Ki Wirayuda. Ternyata kelompok yang juga menyebut namanya dengan Gajah Liwung itu telah melakukan kejahatan yang sangat besar. Mereka memanfaatkan keadaan ini, sehingga untuk sementara mereka luput dari perhatian khusus sebagai perampok-perampok, yang nampaknya memang sudah diperhitungkan dengan baik. Nampaknya memang demikian, berkata Agung Sedayu. Karena itu, sudah waktunya bagi para prajurit untuk melakukan tindakan yang tegas terhadap mereka. Bukti telah cukup. Baiklah, berkata Ki Wirayuda. Kami minta bantuan kalian. Mungkin kalian dapat memberikan beberapa keterangan. Namun kami masih minta agar kalian mempergunakan ciri-ciri dari kelompok Gajah Liwung. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya. Tentu kelompok ini akan selalu membantu Ki Wirayuda. Terima kasih. Aku harap Ki Agung Sedayu akan selalu mendampingi mereka, berkata Ki Wirayuda itu. Tentu tidak mungkin, berkata Agung Sedayu. Jika peti-peti itu sudah berada di tangan Ki Wirayuda, maka aku harus segera kembali ke tugasku sendiri. Ki Wirayuda mengangguk-angguk. Katanya. Ya. Aku mengerti. Tetapi bukankah Ki Agung Sedayu juga tidak akan melepaskan anak-anak dari kelompok Gajah Liwung itu begitu saja? Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun Ki Jayaragalah yang menjawab. Aku akan berada di antara mereka selama Podang Abang masih berkeliaran. Ki Wirayuda mengerutkan keningnya. Dengan nada rendah ia bertanya. Siapakah Podang Abang itu? Orang itulah yang berdiri di belakang kelompok yang juga menyebut dirinya dengan kelompok Gajah Liwung itu, jawab Ki Jayaraga. Ki Wirayuda masih saja mengangguk-angguk. Tetapi terasa ada semacam keraguan di hatinya, apakah Ki Jayaraga itu memiliki kemampuan untuk berbuat seperti Agung Sedayu.
Namun agaknya Agung Sedayu justru dapat membaca keraguan itu. Karena itu maka katanya, Ki Wirayuda, aku percayakan kelompok ini di bawah bayangan kemampuan Ki Jayaraga. Mungkin Ki Wirayuda belum mengetahui bahwa Ki Jayaraga adalah guru Gelagah Putih. Tetapi Ki Jayaraga menyahut, hanya salah satu di antara beberapa saluran ilmu yang diwarisi oleh Gelagah Putih. Ki Wirayuda mengangguk-angguk. Namun dengan demikian ia mendapat sedikit gambaran bahwa Ki Jayaraga itu pun tentu orang yang berilmu tinggi, sehingga jika Agung Sedayu meninggalkan kelompok itu, masih ada orang yang dapat membantunya jika keadaan mendesak. Namun Ki Wirayuda itu pun bertanya kepada Ki Lurah Beranjangan. Lalu bagaimana dengan Ki Lurah? Apakah Ki Lurah akan tetap bersama cucu Ki Lurah? Tentu tidak. Bukankah aku juga ditugaskan di Tanah Perdikan Menoreh? Meskipun sebenarnya aku sudah lewat masa pengabdianku sebagai seorang prajurit, jawab Ki Lurah. Ki Wirayuda mengangguk-angguk. Katanya, jadi hanya Ki Jayaraga sajalah yang akan berada di antara anak-anak Gajah Liwung. Ya Ki Wirayuda, jawab Agung Sedayu. Tetapi aku percaya bahwa anak-anak Gajah Liwung sudah cukup dewasa, sehingga mereka akan dapat menjaga diri mereka sendiri. Bahkan seandainya Ki Jayaraga juga akan kembali ke Tanah Perdikan Menoreh atau meneruskan perjalanan ke Gunung Kendeng. Aku tidak perlu meneruskan perjalanan, berkata Ki Jayaraga. Setelah aku bertemu dengan Podang Abang di sini, maka aku akan berusaha untuk mengetahui dua kelompok perguruan yang tergabung dalam kelompok yang bernama Gajah Liwung itu. Syukurlah, berkata Ki Wirayuda. Bagaimanapun juga anak-anak Gajah Liwung itu memerlukan seseorang yang dapat melindungi mereka dari ilmu yang sangat tinggi itu. Mungkin orang yang bernama Podang Abang itu termasuk orang yang berilmu sangat tinggi. Ya, jawab Agung Sedayu. Podang Abang memang seorang yang berilmu tinggi. Tetapi Ki Jayaraga akan dapat membayanginya. Ki Wirayuda mengangguk-angguk. Katanya hampir di luar sadarnya. Aku ikut mengucapkan terima kasih. Ki Jayaraga sendiri menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berkata, secara kebetulan aku bertemu dengan orang yang pernah aku kenal beberapa tahun yang lalu. Orang itu memang membawa dendam kepadaku. Karena itu, tidak sepantasnya aku meninggalkannya, karena dengan demikian maka ia akan dapat menuduhku sebagai seorang pengecut. Ki Wirayuda mengangguk kecil. Namun dalam pada itu, Ki Lurah Beranjangan berkata, aku pernah mendengar dari anak-anak, bahwa Ki Wirayuda mengancam akan menindak anak-anak yang telah bertindak terlalu jauh menghadapi kelompok-kelompok yang lain. Aku sependapat Ki Wirayuda. Tetapi aku minta Ki Wirayuda mempertimbangkan kembali jika anak-anak berhadapan dengan kelompok yang juga menyebut dirinya kelompok Gajah Liwung itu. Dalam benturan yang terjadi kali ini, maka telah jatuh pula korban. Tetapi karena prajurit Mataram tidak mencapai medan karena mereka terikat di bekas barak yang terbakar itu, maka agaknya mereka tidak menemukan korban itu. Di mana korban-korban itu sekarang? Bertanya Ki Wirayuda. Sudah tidak ada di tempatnya. Nampaknya sudah diambil oleh kawan-kawannya, jawab Ki Lurah Beranjangan. Ki Wirayuda termangu-mangu. Namun ia pun kemudian menjawab. Sebenarnya aku dapat mengerti. Tetapi hal seperti itu apakah tidak menumbuhkan kebiasaan yang kurang baik bagi anak-anak dalam kelompok Gajah Liwung itu sendiri? Seakan-akan melakukan tindakan yang terlalu jauh itu bukan apa-apa. Jika Ki Wirayuda percaya, bukankah anak-anak Gajah Liwung bukan orang lain bagi prajurit Mataram? Maksudku, bukan tindakannya yang terlalu jauh itu yang dibenarkan justru karena mereka adalah keluarga prajurit Mataram. Tetapi bahwa mereka mempunyai pertimbangan yang matang untuk mengeterapkannya itulah yang dapat menjadi bahan pertimbangan, berkata Ki Lurah Beranjangan. Ki Wirayuda mengangguk-angguk. Katanya, aku akan mempertimbangkannya, karena aku yang akan mempertanggungjawabkan segala akibat dari langkah-langkah kelompok ini, apabila pada suatu saat selubung dari kelompok ini terbuka. Ki Lurah mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia bertanya, siapa yang bersama Ki Wirayuda sekarang? Orang-orang yang pantas aku percaya. Mereka akan membawa peti-peti itu dan menyimpannya, sehingga pada suatu saat kami akan mendapat kesempatan untuk menyerahkannya, jawab Ki Wirayuda. Tentu saja tidak terlalu lama, desis Ki Lurah Beranjangan. Tentu, jawab Ki Wirayuda. Harta benda seperti itu seakan-akan memang mempunyai sayap. Ki Lurah Beranjangan tertawa. Katanya,
Banyak orang yang kehilangan akal karena harta benda. Bahkan dua orang saudara kandung akan dapat berselisih karena harta benda yang diwariskan oleh orang tua mereka. Dua orang sahabat karib yang seakan-akan sudah menjadi sehidup semati, akan dapat berkelahi dan bahkan saling membunuh karena harta benda. Benar Ki Lurah, sahut Ki Wirayuda. Seorang yang berpangkat dan berjabatan tinggi dengan gaji yang tinggi, akan dapat kehilangan akal sehingga harus mengorbankan pangkat dan jabatannya, karena telah mengambil yang bukan haknya dengan menyalahgunakan pangkat dan jabatannya. Ki Lurah Berenjangan mengangguk-angguk. Sementara Ki Wirayuda berkata selanjutnya, karena itulah, aku akan berusaha untuk secepatnya dapat menemukan kesempatan itu. Karena jika kesempatan itu tidak tepat, maka justru akan dapat menimbulkan kesulitan. Aku akan diburu oleh pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak dapat aku jawab. Ki Lurah Berenjangan mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti Ki Wirayuda. Namun malam ini Ki Wirayuda akan membawa peti-peti ini kemana? Jika Ki Wirayuda masuk melalui pintu gerbang yang manapun, maka para petugas tentu akan bertanya, dari mana Ki Wirayuda mendapatkan peti-peti itu. Berbeda dengan saat Ki Wirayuda keluar. Tanpa peti-peti itu, maka Ki Wirayuda akan dapat meloncati dinding kota meskipun cukup tinggi. Ki Wirayuda tersenyum. Katanya, salah satu pintu gerbang dijaga oleh sekelompok prajurit yang dapat aku percaya. Aku sudah menghubungi pimpinan kelompoknya. Aku akan dapat masuk dengan aman. Ki Lurah Berenjangan mengangguk-angguk. Katanya, jika demikian, baiklah. Ki Wirayuda akan dapat membawa peti-peti itu. Bukankah begitu, Angger Sabungsari? Ya Ki Lurah, jawab Sabungsari. Kami telah menyerahkan peti-peti itu sepenuhnya. Terima kasih, jawab Ki Wirayuda. Kami akan membawa peti-peti itu sekarang. Ki Wirayuda pun kemudian telah minta diri kepada Ki Lurah Berenjangan, Agung Sedayu, Ki Jayaraga dan para anggota Gajah Liwung. Ki Wirayuda dan orang-orangnya akan membawa peti-peti itu, menyimpannya, dan menunggu saat dan keadaan yang paling tepat untuk menyerahkan peti-peti itu kepada orang yang paling berwenang untuk menerimanya. Demikianlah, sejenak kemudian maka Ki Wirayuda itu pun telah meninggalkan hutan itu. Orang-orangnya yang dalam jumlah yang cukup telah membawa peti-peti itu. Mereka adalah orang-orang yang dapat dipercaya oleh Ki Wirayuda, meskipun tidak semuanya petugas sandi. Namun mereka memiliki sikap dan pandangan yang sama tentang peti-peti itu. Demikian Ki Wirayuda pergi, maka Ki Jayaraga pun berkata, kita akan mengamati perjalanan mereka. Siapa tahu, orang-orang yang mengaku dari kelompok Gajah Liwung itu masih berusaha untuk mengambilnya kembali. Ternyata Gelagah Putih pun mengangguk-angguk sambil berdesis. Ya, satu kemungkinan. Karena itulah maka Sabungsari telah mengajak Gelagah Putih dan Mandira untuk ikut mengamati perjalanan Ki Wirayuda dan beberapa orang prajurit, yang sebagian besar adalah prajurit sandi. Tetapi Sabungsari dan kedua orang kawannya tidak berjalan bersama-sama dengan Ki Jayaraga. Mereka telah berpisah dan mengikuti iring-iringan mereka yang membawa peti dari arah yang berbeda. Namun nampaknya orang-orang yang mengaku dari kelompok Gajah Liwung itu masih belum mampu menyiapkan langkah-langkah berikutnya. Pukulan yang dideritanya agaknya memang terlalu parah. Beberapa orang menjadi korban, seperti yang pernah terjadi. Tidak sekedar luka-luka parah, tetapi ada di antara mereka yang benar-benar telah terbunuh. Sementara itu, Ki Wirayuda sambil berjalan bersama beberapa orang prajurit yang membawa peti-peti yang berisi harta benda yang bernilai sangat tinggi itu, telah berpikir berulang kali. Sebenarnya ia tidak ingin membiarkan kelompok Gajah Liwung itu seakan-akan berhak memberikan hukuman sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Apalagi membunuh. Tetapi Ki Wirayuda pun tidak mengingkari kenyataan bahwa kelompok Gajah Liwung yang jumlahnya hanya sedikit itu tidak akan mungkin menghindari kemungkinan membunuh lawan-lawan mereka yang jumlahnya jauh lebih banyak. Sementara itu, orang-orang dari kelompok Gajah Liwung itu telah memilih langkah-langkah yang membantu menjernihkan keadaan. Karena itu, maka Ki Wirayuda pun harus memperhitungkan segala kemungkinan itu dari beberapa sisi. Ia tidak boleh sekedar berpegang pada paugeran yang beku untuk menghadapi kelompok-kelompok seperti kelompok yang mengaku bernama Gajah Liwung, karena dengan demikian maka Ki Wirayuda akan banyak mengalami kesulitan. Karena itu, maka Ki Wirayuda pun telah mulai dengan mengambil langkah samping, dengan membiarkan beberapa orang prajurit menyusun kelompok yang menamakan dirinya kelompok Gajah Liwung.
Apalagi terhadap sekelompok yang ternyata telah benar-benar merupakan sekelompok penjahat, seperti kelompok yang menyebut kelompoknya juga bernama Gajah Liwung itu. Sedangkan jumlah mereka terlalu banyak untuk sekelompok perampok kebanyakan. Sehingga dengan demikian maka kelompok yang juga menyebut nama kelompoknya Gajah Liwung itu adalah kelompok yang sangat berbahaya bagi Mataram. Dengan demikian, maka Ki Wirayuda itu pun kemudian mengambil kesimpulan bahwa ia tidak akan mempersoalkan jika kelompok Gajah Liwung yang dipimpin oleh Sabung Sari itu harus membunuh jika terjadi benturan dengan kelompok yang juga menamakan kelompoknya itu Gajah Liwung. Tetapi ia masih harus mempertanyakan dan menuntut tanggung jawab yang lebih besar jika hal seperti itu terjadi atas kelompok-kelompok yang lain, yang bukan kelompok kejahatan seperti kelompok yang menamakan diri Gajah Liwung itu. Demikianlah. Maka Ki Wirayuda dan orang-orangnya itu telah merayap dengan lambat menuju ke pintu gerbang kota di sisi selatan. Para petugas di pintu gerbang itu memang sudah dihubungi oleh Ki Wirayuda, agar ia tidak mengalami kesulitan membawa peti-peti itu masuk ke dalam kota dan menyimpannya dengan baik di tempat yang dirahasiakan, sampai Ki Wirayuda mendapat kesempatan untuk menyerahkannya. Ki Jayaraga yang mengikuti iring-iringan itu tidak melepaskan pengamatannya. Karena itu, maka Ki Jayaraga telah meloncati dinding kota dan mengikuti iring-iringan itu dari jarak yang cukup, sehingga Ki Wirayuda tidak sempat mengetahuinya. Demikianlah, maka Ki Wirayuda dan orang-orangnya itu telah merayap dengan lambat menuju ke pintu gerbang kota di sisi selatan. Para petugas di pintu gerbang itu memang sudah dihubungi oleh Ki Wirayuda, agar ia tidak mengalami kesulitan membawa peti-peti itu masuk ke dalam kota. Sementara itu, ketika iring-iringan itu telah masuk ke dalam lingkungan dinding kota lewat pintu gerbang selatan, maka Sabung Sari dan kawan-kawannya memutuskan untuk kembali. Menurut perhitungan mereka, setelah iring-iringan itu berada di kota, maka orang-orang dari kelompok yang mengaku kelompok Gajah Liwung itu tidak akan berani mengambil tindakan khusus untuk mengambil kembali peti-peti mereka, karena di dalam kota pun lebih mudah menggerakkan kesatuan-kesatuan prajurit untuk bertindak atas mereka. Namun dalam pada itu, langit pun menjadi semakin terang. Cahaya fajar mulai membayang ketika Sabung Sari, Gelagah Putih dan Mandira mendekati tempat kawan-kawannya menunggu. Tetapi ketika ia sampai di bibir hutan, masih ada dua orang kawannya yang berbaring sambil berselimut kain panjangnya. Mereka bertugas di dini hari, berkata Rarawulan. Sabung Sari mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak ingin berbaring di sebelah kawan-kawannya yang masih berada di bawah selimutnya itu. Namun ketika matahari terbit, semua orang dari kelompok Gajah Liwung itu telah berbenah diri. Ki Jayaraga pun telah berada pula di antara mereka. Namun pertanyaan yang kemudian timbul di antara mereka adalah, mereka harus pulang kemana? Sambil tersenyum Rumeksa berkata, kita akan tinggal di sini. Yang lain pun tertawa. Namun Suratama berdesis. Agaknya terlalu jauh untuk mencari tuak. Ternyata pertanyaan itu untuk sejenak dapat menimbulkan kegelian di antara orang-orang dari kelompok Gajah Liwung itu. Namun ternyata soal itu menjadi semakin bersungguh-sungguh. Orang-orang dari kelompok Gajah Liwung itu menjadi semakin gelisah, kemana mereka harus kembali. Kita harus mempunyai tempat tinggal yang baru, desis Sabung Sari. Ki Lurah Beranjanganlah yang berkata, agaknya kalian memang harus mempunyai tempat yang baru. Jika kalian sependapat, maka aku akan dapat menunjukkan satu tempat yang akan dapat kalian pergunakan. Terima kasih Ki Lurah, jawab Sabung Sari. Kami akan dapat mempergunakan tempat yang bagaimanapun juga dan dimanapun juga. Aku mempunyai seorang yang aku kenal dengan baik. Bahkan masih ada sangkut paut darah, meskipun sudah agak jauh. Ia mempunyai rumah yang cukup besar, tetapi tidak dihuni. Barangkali tempat itu dapat kalian pergunakan, berkata Ki Lurah. Terima kasih Ki Lurah, sahut Suratama. Kapan kami dapat menempati tempat itu? Ki Lurah mengangguk-angguk. Katanya, biarlah aku menemuinya lebih dahulu. Mudah-mudahan belum ada perubahan. Mudah-mudahan rumah itu masih kosong dan belum dijual. Kapan Ki Lurah akan menemuinya? Bertanya Naratama. Aku akan segera pergi. Sebaiknya kalian menunggu aku di sini. Rumahnya tidak terlalu jauh dari rumahku. Tetapi rumah yang aku katakan itu terletak di luar kota, berkata Ki Lurah Beranjangan. Orang-orang dari kelompok Gajah Liwung itu saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Sabung Sari berkata, baiklah Ki Lurah, kami menunggu di sini.
Tetapi Ki Jayaraga kemudian berkata, "Marilah. Aku pergi bersama Ki Lurah, agar ada kawan berbincang di perjalanan. Sementara itu Angger Agung Sedayu akan berada bersama dengan anak-anak." Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian dengan nada rendah, "Seharusnya aku sudah berada di tanah perdikan. Kita berada dalam keadaan darurat," berkata Ki Lurah Beranjangan. Lalu katanya pula, "Agarnya tidak terjadi sesuatu di tanah perdikan. Mudah-mudahan Ki Waskita menemani Ki Gede di tanah perdikan." "Baiklah Ki Lurah. Aku akan berada di sini hari ini. Tetapi besok aku harus sudah berada di tanah perdikan," berkata Agung Sedayu. Ki Lurah tertawa. Katanya, "Baiklah. Hari ini aku akan selesaikan persoalan tempat bagi kalian itu. Kami juga harus kembali ke padukuhan itu," berkata Suratama. "Ya," sahut Naratama. "Kita harus mengurus kuda-kuda yang dititipkan di beberapa tempat, sebelum kita meninggalkan rumah yang dibakar itu." "Tidak perlu tergesa-gesa," sahut Sabung Sari. "Jika tempat itu sudah kita dapatkan, maka kita akan dapat mengambil kuda-kuda itu dan membawanya ke tempat yang baru." "Aku juga akan singgah di rumah orang tua Rara Wulan," berkata Ki Lurah. "Untuk apa?" bertanya Rara Wulan. "Kakek tidak usah menemui ayah dan ibu. Ayah dan ibu tidak menghiraukan di mana aku sekarang, dan dalam keadaan yang bagaimana." "Jangan berkata begitu Wulan," desis kakeknya. "Bukankah kakek juga pernah berkata seperti itu?" "Sadar ataupun tidak?" bertanya Rara Wulan. "Aku tidak bermaksud berkata seperti itu Wulan," jawab kakeknya. "Jika terlontar kata-kataku yang demikian dan dapat kau artikan seperti yang kau katakan itu, maka itu bukan maksudku. Sebaiknya kakek tidak usah pergi menemui ayah dan ibu. Apalagi membicarakan masa depanku, biarlah aku mencarinya sendiri," berkata Rara Wulan kemudian. "Kau tidak dapat berkata seperti itu, Wulan," berkata Ki Lurah. "Apapun yang kau lakukan, kau tidak dapat ingkar bahwa kau adalah seorang gadis dewasa sekarang ini. Kau adalah anak dari ayah dan ibumu. Terserah kepada kakek." "Tetapi aku akan menempuh jalanku sendiri sesuai dengan seleraku," jawab Rara Wulan. Ki Lurah Beranjangan menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia ikut merasa bersalah jika Rara Wulan di usia dewasanya justru terbentuk sebagaimana dihadapinya saat itu. Sikapnya yang semakin lama justru menjadi semakin jauh dari ayah dan ibunya. Apalagi ketika ayah dan ibunya mulai berbicara tentang anak-anak muda yang pantas untuk mereka ambil sebagai menantu. Rara Wulan merasa dirinya menjadi semakin asing di rumahnya sendiri. Namun demikian, Ki Lurah itu pun berkata, "Baiklah, tetapi aku akan pergi untuk mendapatkan tempat tinggal bagi kalian. Kalian tidak dapat tinggal di tempat ini atau di sisa-sisa gubuk orang-orang yang juga mengaku orang-orang Gajah Liung itu. Atau berkeliaran tidak menentu. Bagaimanapun juga, seperti burung di langit, hendaknya ada sarang yang dapat kalian pergunakan untuk hinggap." Demikianlah, maka Ki Lurah Beranjangan bersama Ki Jayaraga telah meninggalkan Sabung Sari dan kawan-kawannya yang ditunggui oleh Agung Sedayu. Di perjalanan Ki Lurah Beranjangan sempat mengeluh tentang cucu perempuannya yang ternyata kemudian sulit untuk dikendalikan lagi. Semula Ki Lurah hanya ingin memperkenalkannya dengan kehidupan orang kebanyakan di luar batas dinding halaman rumahnya. Kemudian Ki Lurah pernah membawanya ke tanah perdikan menoreh. Namun kemudian dengan penglihatannya yang semakin luas itu, sifat Rara Wulan telah berubah. Ternyata ia tidak dapat lagi mengikuti cara berpikir orang tuanya dan kakaknya. Rara Wulan lebih banyak melihat kehidupan orang kebanyakan daripada kehidupan beberapa orang di lingkungan orang-orang terhormat. Pada saatnya Rara Wulan ternyata telah menjatuhkan pilihan bagi jalan hidupnya. Ayah dan ibunya menganggapnya telah menjadi gadis liar. Rara Wulan tidak mau lagi mengenal tata kehidupan yang sempit dari keluarganya dan lingkungan orang-orang terhormat. Ia merasa terbelenggu dan rasa-rasanya bernafas pun menjadi sesak, berkata Ki Lurah kemudian. "Ki Lurah memerlukan waktu untuk melunakkan hatinya," berkata Ki Jayaraga. "Seperti orang yang mengail ikan di sungai. Jika kailnya mengait ikan yang cukup besar, maka tidak akan dapat langsung ditarik. Talinya dapat putus. Sekali-sekali harus dilepaskan terurai panjang. Namun kemudian ditahan dan ditarik perlahan-lahan. Sampai akhirnya, ikan itu tidak dapat lagi meronta-ronta, bahkan kemudian menurut apa saja yang kita lakukan." Ki Lurah Beranjangan mengangguk-angguk.
Namun kemudian katanya dengan nada dalam. Orang tuanya ingin anak itu melakukan pendekatan dengan seorang anak muda pilihan orang tuanya. Anak muda yang lain sama sekali dengan anak-anak muda pernah diperkenalkan sebelumnya. Memang juga anak seorang yang berkedudukan tinggi. Tetapi aku meragukan kebersihan watak anak muda itu. Meskipun demikian, sebenarnya lah yang paling berhak menentukan adalah ayah dan ibunya. Apakah Rara Wulan sendiri sudah mengenalnya? Bertanya Ki Jayaraga. Kenal tentu sudah. Tetapi sekedar mengenalnya. Justru anak-anak muda orang-orang yang berkedudukan tinggi yang sebelumnya nampak dekat dengan Rara Wulan, tidak disebut-sebut lagi, berkata Ki Lurah Beranjangan. Mungkin anak muda yang terakhir itulah yang dianggap terbaik, desis Ki Jayaraga. Itulah agaknya yang membuat Rara Wulan semakin terasing dari kedua orang tuanya. Anak itu semakin liar di mata ayah dan ibunya. Celakanya, mereka telah membebankan kesalahan itu di pundakku. Akulah yang menyebabkan Rara Wulan menjadi anak yang menuruti kemauannya sendiri. Tidak seperti gadis pada umumnya, yang hanya berada di belakang pintu jika ada tamu mengintip dari sela-sela dinding atau daun pintu yang sedikit terbuka. Gadis yang tidak pernah membantah perintah ayah dan ibunya. Termasuk persoalan jodohnya. Gadis pada umumnya akan menerima siapapun yang diberikan oleh ayah dan ibunya, meskipun laki-laki yang ditentukan sebagai jodohnya itu seorang yang sudah seumur kakeknya, berkata Ki Lurah Beranjangan. Luar biasa, desis Ki Jayaraga. Apa yang luar biasa? Bertanya Ki Lurah Beranjangan. Ki Lurah. Seharusnya anak dan menantu Ki Lurah itu berpikir lebih longgar dari Ki Lurah. Ternyata justru sebaliknya. Sikap Ki Lurah ternyata lebih menguntungkan anak-anak muda daripada anak dan menantu Ki Lurah, jawab Ki Jayaraga. Ki Lurah Beranjangan mengerutkan keningnya. Tetapi ia pun kemudian tertawa. Katanya, ternyata aku lebih baik dari anak dan menantuku. Ki Jayaraga pun telah tertawa pula. Adalah, mereka harus pulang kemana? Demikianlah, keduanya telah berjalan mendekati pintu gerbang kota. Sementara itu, Ki Lurah ternyata telah mendapat kawan untuk berbincang. Rasa-rasanya beban di hati orang tua itu menjadi berkurang. Ki Jayaraga juga berpendapat bahwa Ki Lurah Beranjangan tidak salah mutlak, meskipun ia memang telah memanjakan Rara Wulan sehingga mempengaruhi sikap gadis itu. Namun dalam pada itu, Ki Jayaraga tidak kehilangan kewaspadaan. Ia masih saja digelisahkan oleh kehadiran Podang Abang yang setiap saat dapat bertindak. Mungkin ia telah mengintip jejak orang-orang yang berhubungan dengan orang-orang Gajah Liwung. Tetapi ternyata Ki Jayaraga tidak bertemu dengan Podang Abang di perjalanan. Jika Podang Abang itu dapat mengenali Ki Lurah Beranjangan, maka ia akan menjadi salah satu sasaran baginya. Namun agaknya kepergian mereka berdua luput dari perhatian Podang Abang. Aku ingin melihat rumahku lebih dahulu, sebelum kita menemui saudaraku yang mempunyai rumah di luar kota dan tidak dipergunakan itu, berkata Ki Lurah Beranjangan. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Jawabnya, terserah kepada Ki Lurah. Aku hanya menemani Ki Lurah agar ada kawan berbicara di perjalanan. Ki Lurah Beranjangan sempat melihat rumahnya meskipun hanya sejenak. Bagaimanapun juga Ki Lurah menjadi sedikit cemas. Jika orang-orang yang mengaku dari kelompok Gajah Liwung itu mengetahui sedikit saja tentang dirinya, maka rumahnya akan dapat menjadi sasaran, sebagaimana rumah yang dipergunakan sebagai sarang kelompok Gajah Liwung itu. Namun ternyata rumahnya masih utuh. Ketika ia kemudian bertanya kepada para pembantunya yang ada di rumahnya, tidak ada terjadi sesuatu. Tetapi seorang yang juga sudah setua Ki Lurah Beranjangan yang menjadi pembantu di rumahnya itu berkata, Ki Lurah, sudah 3 kali ada utusan dari putra Ki Lurah. Menanyakan Rara Wulan, potong Ki Lurah. Orang itu mengangguk sambil berdesis. Ya Ki Lurah. Apa jawabmu? Bertanya Ki Lurah. Adalah, mereka harus pulang kemana? Aku katakan bahwa Ki Lurah sedang pergi ke tanah perdikan Menoreh, sampai hari ini belum kembali, jawab pembantu itu. Baiklah. Ki Lurah mengangguk-angguk. Lalu katanya, nanti aku akan menemuinya. Nampaknya keluarga putra Ki Lurah itu menjadi gelisah, berkata pembantunya. Ki Lurah tersenyum. Jawabnya, sudah tentu. Ia mempertanyakan anaknya. Seperti aku dahulu juga gelisah ketika anakku itu menginjak dewasa.
Utusan itu berpesan, agar Ki Lurah segera datang ke rumah putra Ki Lurah itu, berkata pembantunya itu. Bukan aku yang harus datang kepadanya. Tetapi ia harus datang kepadaku, berkata Ki Lurah. Tetapi nada-nadanya, mereka tahu bahwa Ki Lurah tidak ada di rumah, berkata pembantunya itu. Agaknya malah sudah ada utusan ke tanah perdikan sebelumnya, dan memberitahukan bahwa aku sudah kembali ke Mataram, desis Ki Lurah. Namun ia pun segera berkata pula. Itu hanya satu kemungkinan. Pembantu rumah itu mengangguk-angguk. Namun Ki Lurah pun berkata, baiklah. Aku akan menyelesaikannya nanti. Aku harus kembali ke tanah perdikan karena tugas-tugasku. Tetapi di mana Rara Wulan sekarang? Bertanya pembantunya itu. Kau ikut menjadi gelisah? Bertanya Ki Lurah. Pembantunya itu menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak mengatakan sesuatu lagi. Sebenarnya lah Ki Lurah Beranjangan tidak terlalu lama berada di rumahnya. Setelah minum minuman hangat dan makan beberapa potong makanan, maka keduanya pun telah meninggalkan rumah itu pula. Tetapi Ki Jayaraga sempat bergumam. Orang-orang yang berada di pinggir hutan itu tentu akan berburu pula. Ki Lurah tersenyum. Katanya, aku akan membawa beras. Tetapi bagaimana Ki Lurah akan membawanya? Apakah kita akan membawa sebakul beras atau sekeranjang? Ki Lurah tersenyum. Agaknya memang sulit untuk membawa beras tanpa menarik perhatian orang. Karena itu maka katanya, biarlah orang-orang itu berburu lagi. Ternyata mereka adalah pemburu-pemburu yang baik. Ki Jayaraga hanya tersenyum saja, sementara keduanya berjalan menuju ke rumah seorang yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Ki Lurah Beranjangan. Namun ternyata Ki Jayaraga tidak dapat menahan dorongan perasaannya, sehingga dengan nada dalam ia bertanya. Bagaimana penilaian Ki Lurah terhadap Gelagah Putih? Ki Lurah termangu-mangu sejenak. Dengan ragu-ragu ia bertanya. Apakah maksud Ki Jayaraga? Penilaian dalam hal apa? Jika aku harus menilai tentang kemampuannya, maka ia adalah anak muda yang luar biasa. Ia memiliki berbagai macam ilmu yang jarang dimiliki oleh anak-anak muda sebayanya. Bahkan orang-orang yang lebih tua dan berpengalaman sulit untuk dapat mengimbangi kemampuannya. Ki Jayaraga menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia masih bertanya lagi. Maksudku, bagaimana penilaian Ki Lurah terhadap Gelagah Putih sebagai seorang anak muda seutuhnya? Unggah-ungguhnya, sifat-sifatnya, pandangan hidupnya dan masa depannya. Ki Lurah Beranjangan menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia menjawab. Gelagah Putih dalam keseluruhan adalah anak muda yang baik. Beberapa sifat Agung Sedayu mempengaruhi sikap dan wataknya. Tetapi pada saatnya, agaknya Gelagah Putih mempunyai pandangan hidup yang agak berbeda. Ada pengaruh Raden Rangga, tetapi juga pengaruh sikap ayahnya sebagai seorang prajurit. Gelagah Putih menurut keterangan yang pernah aku dengar, lahir, tumbuh dan berkembang dengan cara yang berbeda dengan Agung Sedayu. Ya. Aku pernah mendengar, jawab Ki Jayaraga. Tetapi apakah menurut Ki Lurah, Gelagah Putih cukup berharga sebagai seorang anak muda yang menjelang masa depannya? Aku juga pernah mendengar pertanyaan yang hampir sama dari Agung Sedayu, desis Ki Lurah Beranjangan. Tetapi aku dapat mengerti, karena Gelagah Putih adalah murid sekaligus adik sepupu Agung Sedayu, namun juga murid Ki Lurah Jayaraga. Ki Jayaraga menarik nafas dalam-dalam. Nampaknya Ki Lurah mulai dapat menebak arah bicaranya. Namun karena itu, maka Ki Jayaraga pun tidak mendesaknya. Ia mencoba memancing agar Ki Lurah itu memberikan tanggapannya sesuai dengan sikapnya terhadap anak muda itu. Beberapa saat keduanya saling berdiam diri. Ki Lurah Beranjangan berjalan sambil menundukkan kepalanya. Hampir di luar sadarnya ia bergumam. Gelagah Putih adalah anak muda yang baik. Jika ia mendapat lahan yang memadai, maka ia akan dapat tumbuh subur mengimbangi kakak sepupunya. Ki Jayaraga mengangguk kecil. Tetapi ia tidak segera menjawab. Sementara Ki Lurah masih saja bergumam. Tetapi aku tidak dapat berbuat banyak atas Rara Wulan, karena segala sesuatunya memang tergantung kepada ayah dan ibunya. Ki Jayaraga yang sudah ubanan itu tidak menyahut. Ia mengerti sepenuhnya perasaan Ki Lurah Beranjangan. Karena itu maka Ki Jayaraga pun tahu benar penilaian Ki Lurah atas Gelagah Putih. Sementara itu nampaknya Ki Lurah pun melihat hubungan antara Rara Wulan dan Gelagah Putih yang lebih dari hubungan sebagaimana kawan-kawannya yang lain.
Tetapi Ki Lurah Beranjangan adalah kakek Rara Wulan, yang wewenangnya tidak lebih besar dari wewenang orang tua Rara Wulan. Keduanya pun kemudian telah saling berdiam diri pula untuk beberapa saat, sampai akhirnya Ki Lurah Beranjangan berkata, "Kita memasuki lorong itu. Saudaraku tinggal di belakang rumah joglo yang besar itu." Kedatangan Ki Lurah Beranjangan dan Ki Jayaraga disambut dengan gembira oleh keluarga Ki Makerti. Sudah agak lama Ki Lurah Beranjangan yang masih mempunyai sangkut paut keluarga meskipun tidak begitu dekat, tidak bertemu dengan Ki Makerti itu. Ketika keduanya kemudian duduk di pendapa ditemui oleh Ki Makerti, maka Ki Lurah pun telah memperkenalkan Ki Jayaraga sebagai sahabatnya yang tinggal di tanah perdikan Menoreh. "Sudah lama Ki Lurah tidak mengunjungi kami," berkata Ki Makerti kemudian, setelah ia menanyakan keadaan keluarga Ki Lurah. "Sebenarnya aku harus merasa malu, bahwa justru setelah lama aku tidak berkunjung, aku datang pada saat-saat aku membutuhkan bantuan Ki Makerti," berkata Ki Lurah sambil tertawa pendek. Ki Makerti pun tertawa. Katanya, "Ki Lurah tentu bergurau. Kali ini aku mencoba untuk bersungguh-sungguh," berkata Ki Lurah. "Aku memang memerlukan bantuan Ki Makerti. Jika aku dapat melakukannya, aku akan mencobanya," jawab Ki Makerti. Ki Lurah mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah. Aku akan bercerita serba sedikit. Aku tahu Ki Makerti tentu dapat mengerti dan kemudian bersedia membantuku, meskipun mengandung kemungkinan yang dapat mendatangkan kesulitan." "Kau membuat aku gelisah," berkata Ki Makerti. Tetapi Ki Lurah justru tertawa. Katanya, "Sebenarnya aku tidak percaya bahwa orang seperti Ki Makerti dapat juga menjadi gelisah. Aku kenal Ki Makerti sebagai seorang pengembara yang berpengalaman luas." Itu dahulu Ki Lurah. Pada saat Ki Lurah masih menjadi seorang prajurit, aku sudah menjadi seorang pemalas yang jinak di rumah. Aku tidak pernah pergi kemana-mana. Bahkan ke pasar pun segan. Seandainya istriku bukan seorang yang berjualan di pasar, aku tentu tidak akan pernah masuk ke tempat yang berjejal dan pengap itu. Tetapi aku harus ikut membawa barang-barang jualannya ke pasar, dan kadang-kadang harus menjemput lewat tengah hari, berkata Ki Makerti. Ki Lurah masih saja tertawa. Katanya kemudian, "Aku sebenarnya memang menjadi heran bahwa Ki Makerti dapat tekun bekerja di pasar. Tetapi perubahan sikap seseorang memang memungkinkan." Tentu Ki Lurah. Setelah aku menjadi seorang ayah dari 2 orang anak, maka aku tidak dapat lagi menuruti keinginan perasaanku. Mengembara menjelajahi jurang dan lereng-lereng gunung, menyeberangi bulak-bulak panjang dan melintasi padukuhan-padukuhan. Aku harus mempertanggungjawabkan kelangsungan hidup keluargaku, sehingga aku benar-benar telah menjadi seorang petani. Di samping itu, istriku ikut pula membantu memperingan beban hidup kami sekeluarga, sahut Ki Makerti sambil tersenyum-senyum kecil. Baiklah Ki Makerti, berkata Ki Lurah kemudian. Aku mohon maaf sebelumnya, jika apa yang aku katakan nanti tidak berkenan di hati Ki Makerti. Ah, jangan begitu Ki Lurah, jawab Ki Makerti. Ki Lurah tahu siapa aku, dan aku pun tahu siapa Ki Lurah itu. Meskipun kaitan darah keturunan kita sudah agak jauh, tetapi ada segi lain yang menautkan kita lebih rapat. Lebih-lebih di saat muda kita. Kita sama-sama memiliki kesenangan bertualang. Sedikit menyentuh bahaya, dan satu saat bermalas-malasan. Tidur sepanjang hari. Tetapi berkeliaran dari gardu ke gardu meskipun tidak sedang mendapat giliran ronda, hampir setiap malam, sehingga hidup rasa-rasanya seperti seekor kelelawar. Tetapi aku sekarang baru menyesali sikap itu. Hidupku menjadi kurang berarti. Baik bagi keluargaku, aku sendiri, apalagi bagi orang banyak, berkata Ki Makerti. Aku juga merasakannya, Ki Makerti. Selama aku menjadi prajurit, yang dapat aku lakukan jauh terlampau kecil dibandingkan dengan mereka yang hidupnya memang dipersiapkan untuk menghadapi masa depan yang panjang dan besar. Ki Lurah pun mengangguk-angguk pula. Ki Makerti merenung sejenak. Namun ia pun kemudian bertanya. Nah, apa yang sebenarnya ingin Ki Lurah katakan? Ki Lurah Beranjangan bergeser sejenak. Lalu katanya. Ki Makerti. Sebelumnya aku ingin bertanya, bukankah Ki Makerti masih mempunyai sebuah rumah yang tidak dipergunakan di luar kota? Ki Makerti mengerutkan dahinya. Namun ia mengangguk sambil berdesis. Iya, Ki Lurah. Tetapi tidak lebih dari sebuah gubuk yang buruk.
Letaknya di Kademangan Sumpio. Ki Lurah mengangguk-angguk. Katanya, kalau tidak salah, aku kira aku pernah singgah di rumah Ki Makerti di Sumbio itu. Saat itu kita berdua pergi mengunjungi seorang sanak kita yang sedang menyelenggarakan perhelatan, karena seorang anaknya perempuan sedang menikah. Ya, aku juga masih ingat itu Ki Lurah. Memang rumah itu masih ada. Tetapi rumah itu tidak pantas lagi didiami. Tua dan buruk. Rumah itu adalah peninggalan paman yang kebetulan tidak mempunyai anak. Namun karena aku sendiri belum memerlukannya, maka rumah itu masih kosong sampai sekarang, jawab Ki Makerti. Bersambung ke bab 381. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.